Penjara top dunia katanya. Tak ada yang istimewa. Wakil bos takkan melepaskanmu. Wakil bos ketua bos omong kosong. Kalian cuma sekumpulan sampah. Main rumah-rumahan di sini. Haha, tempat lapor begini. Mau mengurung kami bertiga. Mimpi di siang bolong. Sampah seperti ini, kuhabisi satu persatu. Wahahaha. Pembantaian hari ini kurang puas. Dengan kemampuan kalian, mau kabur dari Youdu, sia-sia belaka. Berani ganggu kakakku, kau cari mati. Cuma semut kecil. Wakil bos, biar aku sendiri. Mau kabur dari penjara? Ini bukan pasar sayur. Kalau berani lagi, kubunuh di tempat. Wakil bos yang perkasa. Kalian bertiga memberontak. Kurasa, kalian ingin cepat mati. Ini Raja Teror dari Empare Raja Bawatana, Sibrewok, Ditaon Disini Ole Atazon. Masih ada urusan? Aku Yuk Xiaolong. dulu bertunangan dengan ku beritahu bahwa Aku Batalkan Pertunangan. tak keberatan kan? Mana mungkin dia protes. Dulu keluarga Ki makmur, dia masih layak dihormat. Kini cuma anjing liar. Aku jenderal termuda Dacia, akan berguru pada Chu Wudao. Dia cuma sipir penjara, Tak Pantin Tuku. Berguru Chu Wudao. yaitu legenda, bisa hadapi ribuan tentara. Raja Malam Abadi Chu Wudao. Dia pria sejati, yang tangguh. 8 turunan pun tak bisa. Menari. Sebagai ganti rugi, bersujud dan mintalah, bisa kubantu mengubah nasibmu. Kuma Perlu Satu Kataku. Ini Raja Teror sejak. Kamu harus jaga dia baik-baik. Kalau tidak, dia cukup gunakan 1 jat untuk menghabisi kamu. 2 orang gila. Apa? Kamu lagi? Susah sekali menghindar. Kita bertemu lagi. Kamu ini unik, seperti perekat yang lengket. Ikut Master Yu, kamu tak layak untuk Master Yu. Apa kau tuli? Sudahlah, alasan dia mengikuti kita, karena dia belum menyadari jarak antara kita. Bejitu Diatau Siapa Aku. Dia akan malu sendiri, dan pergi sambil menangis. Berbakat tapi tak berotak. Camus. Yu Xiaolong, berani ganggu bos kami? Hari ini kuburanmu. Aku tak terlibat ini. Jean-Gon Luquet, Orantak Bersala. Dasar tidak berguna. Katanya kamu hebat Yu Xiaolong. Tunjukan Padak, Keman Puanmu. Cuma anak buah rendahan. Aku yang atas. Latihanmu tidak serius. Gelar Dewi Perang ini, omong kosong belaka. Gerombolan pengecut, sampai takut begitu. Dasar penakut, malu Sudahlah, Serangan Bejini Baji Kami. biasa saja. Tapi Bajidia. Bak Tsunami. Sekedar saran, jangan muncul lagi di hadapanku. Setiap melihatmu, selera makan langsung hilang. Jijik sekali.
Chi Dengxian, belum menikah denganku. Sudah selingkuh? Dasar pengkhianat. Qiu Meng, kenapa kamu di sini? Aku tak boleh di sini mengganggu kalian berdua yang sedang mesra ini. Qiu Meng, dengar penjelasanku. Jangan muncul lagi di depanku. Cicik. Bukan seperti yang kau pikirkan. Dasar sipir kelas rendah, bawa teko jelek ini untuk nikahi putriku, seperti kata ingin memakan angsa. Pergi sekarang. Ini teko giok langka. Cuma tanah liat dibentuk asal. Bisa disebut teko giok? Teko giok ini barang langka. Apa kau kira, dengan embel-embel palsu ini, bisa berpura-pura jadi gajah? Ini jamur lingsi 1000 tahun dari Gunung Changbai. Ini berasal dari desainer ternama Prancis. Kalung mimpi sungai surgawi. Semua ini mas kawinku untuk keluarga Kiao. Total nilainya lebih dari 20 juta. Apa tante sudah puas? Puas. Sangat puas. Hanya putra properti Hang yang layak untuk Qiu Meng kami. Tidak hanya itu, aku tahu keluarga Kiao ingin masuk kelas atas Zonghai. Tapi tak punya akses. Dengan batu loncatan ini, semua akan berbeda. Ini idolaku, Dewi Perang Yu Xiaolong. Undangan berguru Yu Xiaolong. Cuma selembar undangan. Ngapain heboh? Dasar sampah. Counter di APA. Acara ini akan dihadiri orang-orang penting Zonghai. Satu saja yang bisa dihubungi keluarga Kiao bisa jadi berkuasa di Zonghai. Benar Paman Kiao, asal setuju, nikahkan Qiu Meng denganku. Tatolong Kaiten ini, untuk kelas atas Zonghai, akan jadi milik Kiao. Dibandingkan dengan ini, teko rusak ini, lebih baik dihancurkan. Berani-beraninya kau, merobek undangan Nona Yu. Keluarga Zhang saja, hanya punya 2 lembar. Chi Dengxian, kau gila. Dengxian, kenapa nakit? Kau tahu ini, undangan berguru Nona Yu. Undangan tak berguna. Ngapain heboh? Wahahaha. Teko palsu ini, mana bisa disamakan dengan undangan Nona Yu. Keterlaluan kau. Bagaimana kalau asli? Aku akan makan tai sambil handstand. Rame sekali rumah kalian. Paman Guan, tepat waktu. Anda ahli seni senior, ahli barang antik dan lukisan. Tahukah Teko Giok Bei? Teko Giok Bi, harta karun langka dunia, bahkan jadi abu. Aku akan mengenalinya. Apa ini pecahan Teko Giok Bei? Hahaha, mustahil Teko Giok Bi ada di sini. Itu cuma sampah. Teko Giok Bi harta negara, kok bisa hancur? Ini kerugian besar bagi dunia seni. Paman Guan, bercanda ya? Bocah. Ngapain aku bercanda? Teko Giok Bi ini, kulihat dilelang sebelumnya, lalu dibeli orang misterius, seharga 100 miliar. Sekarang jadi puing. Paman Guan me manjoli. Lao Kiao, aku perlu tenang. Aku harus tenang. Bahkan jika asli, ini pasti hasil curianmu. Benar, Suda pasti Yang Curie. penjaga penjara kacangan. Mana mon plus beli teko jogbi. Lebih baik kau lapor polisi. Ada yang bilang kalau Dia akan makantai sans bilan stand. Gimana nih? Putra Zhang ternyata. Ingka janji? Aku tadi. Aku ada urusan dulu ya, pencuri kacangan. Berkomentar apa kau? Dongxian. Dengxian, sungguh tak seharusnya marah pada Tuan Zhang. Tepelok Giok Yu sudah hancur. Besok acara Master Yu. Kita tak bisa hadir lagi. Rugi 2 kali lipat. Siapa bilang tak bisa? Kébétulant. Chu Widao quasi cul un dangan. Puis Dongxian. Jangan muluk-muluk. Kau pikir masih jadi tuan muda keluarga Qi? Sekarang kau bahkan tak bisa temui Yu Xiaolong. Berdazar, Apako Berani. Bilang Chu Wudao kirim undangan. Kalau kau kino Chu Wudao masih jadi penjaga penjara, kumuh begini? Sudah, hentikan ini. Dengxian, kau memang baik. Tapi palsu tetaplah palsu. Hari sudah malam, menginap saja di sini. Atau mau tidur sekamar dengan Qiu Meng? Apa? Sayang, aku cantik tidak? Kita belum menikah. Ini tidak pantas. Cepetan. Stop bicara, mulai sekarang. Dasar sampah. Goyangnya seperti belatung. Cepat bangun. Rupanya mimpi. Buatku tak bisa ke acara Master Yu. Dazar tak Berguna. Masih berani malas-malasan? Ayo pergi.
Bukannya mau ke upacara Master Yu? Kau serius mau bawa Un Dangan palsu ini. ke acara Master Yu? Tak takut mati? Bagaimana jika asli tak mau temui idolamu Yu Xiaolong? Selamat datang upacara penerimaan murid. Master Yu, jangan sungkan. Hadir di acara Master Yu adalah kehormatan bagi kami. Melihat harisma Master Yu adalah anugerah terbesar. Harap tunggu sebentar. Chu Widao, c'est Gérard d'attend. Qi Dengxian, kau berani sekali. Penjara kelas rendah seperti kau bisa menyusup masuk? Apa? Berani menyusup ke acara Master Yu negeri ini? Master Yu, aku Kiao Qiumeng dari keluarga. Aku penggemar. Maksudku, aku penggemar Anda. Qi Dengxian, kau ternyata masih berguna. Setidaknya bisa jadi gigol. Apa urusanmu? Keter Laluan. Berani Lankan pada Master Yu. Si Judan Mintamaf. Minta maaf sekarang, kami akan habisi kau. Kau telah menghina Nona Yu. Seluruh kamar dagang naga hitam. Akan memastikan kau tak punya tempat di sini. Aku tak mengerti. Kenapa kaki wanita sombong itu? Begitu di puja? Karena aku adalah bintang yang bersinar. Dan Raja Malam Abadi Guru. Kau hanya pecundang. Bodoh. Machiko. Yang kuat tak peduli. Apa kata si lemah? Jika kau tak ingin menjilatku seperti mereka, silakan pergi. Pekandeng. Berani sekali dia. Qi Dengxian, apa yang kau sombongkan? Sekarang kau melibatkan keluarga Kyo. Paman Kiao sangat baik padamu. APA kau pantas mendapatkan ITU? Benar, hanya seorang sipir penjara. Apa haknya? Hak apa yang dia punya? Baik, akan kuberitahu kalian. Apa aku? Inilah hak. Dia gila ya? Apa dia bodoh? Apa dia pikir Nona Yu akan jadi muridnya? Hal yang paling kusesali adalah terlibat denganmu, Qi Dengxian. Jangan anggap toleransi sebagai kebebasan. Tangkap dia. Dewa Perang Bintang 7, Raja Malam Abadi, tiba. Hormat kepada Raja. Hormat guru. Qi Dengxian, kenapa kau tak berlutut di hadapan Raja? Kenapa aku harus berlutut? Lankanya. Raja datang sendiri. Semua harus memberi hormat. Berani à Kuberlutu? Berani dia menerima? Tak tahu guru datang ke Zonghai. Muridmu Chu Dao minta maaf. Tak perlu sungkan. Guru datang untuk melamar, tentu harus membawa hadiah. Ini adalah Gu Qiubei, harta langka bernilai ratusan miliar. Guru baru datang ke Zonghai, belum punya tempat tinggal. Ini Zonghai, villa pribadi termewah, juga untuk guru. Kau baik sekali. Guru, belum lama ini, aku menerima surat dari Jenderal Xia, Yu Xiaolong, ingin menjadi murid. Wanita ini terlalu aneh, menjadi cicit. Dia tak pantas. Tapi dia sudah mengumumkan ke seluruh, bahwa pesta penerimaan akan diadakan. Dia melakukannya dengan meriah. Jika guru tak setuju, dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh Tiongkok. Baiklah, ku beri dia kesempatan. Jika dia tak berguna. Jangan salahkan aku. Oh ya. Identitasku. Jangan diungkap terlalu cepat. Siap? Guru, orang ini merusak pesta yang kusiapkan untuk guru. Akan kusir dia. Tak perlu. Mengenai apa yang terjadi di pesta tadi, aku sangat tak puas. Semoga kau bertindak lebih baik. Guru. Guru. Pasti bocah ini membuat Raja marah. Makanya tak mau menerima Nona Yu. Merusak pesta Nona Yu. Qi Dengxian, kau pantas dihukum mati. Cepat bunuh diri sebagai permintaan maaf. Nyonya Yu, maafkan saya. Seharusnya aku tidak membawanya ke sini. Ini semua salahnya sendiri. Qi Dengxian, kau bersusah payah untuk masuk ke jamuan pelantikanku. Aku sudah berbaik hati melepaskan, tapi kau tidak tahu berterima kasih. Malah sengaja membuat masalah. Kenapa kau melakukan ini? Batu Jiok Tidak akan berharga tanpa jasa. Diamko. Nyonya Yu, Anda Sangha. Ampunidia. Sudahlah, hanya seorang sipir kecil. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Qi Dengxian, kau sudah menggunakan 1 dari 3 kesempatan. Kau tahu maksudku, Nyonya? Biarkan saja masalah ini. Memberinya 3 kesempatan adalah janjiku padanya. Yang terpenting sekarang adalah pergi ke istana puncak awan, memohon ampunan dari Tuan Junwa. Istana Pankakawan. Yu Xiaolong. Kupikir kita akan segera bertemu lagi. Tuan Junwang, jamuan pelantikan ini gagal karena kesalahan Xiaolong membiarkan orang tak dikenal masuk. Mohon Tuan Junwang memberi Xiaolong kesempatan lagi.
Ki Dengxian, kenapa kau di sini? Aku tinggal di sini. Kenapa aku tidak boleh di sini? Ki Dengxian, kau merusak jamuan pelantikan. Sudahlah, sekarang kau membuntuti ke kediaman Tuan Junwang. Apa kau pikir dengan begitu aku akan lebih memperhatikanmu? Kau hanyalah badut. Gila. Pergi, jangan kotori kediaman Tuan Junwang. Kau... Yu Xiaolong, beraninya kau menyentuh bos kami. Hari ini adalah hari kematianmu. Kalian adalah bawahan Raja Penghancur. 4 Kongo... Celaka. 4 Kongo Agung ini sangat ahli bela diri. Jika mereka menyerang bersama, aku tidak punya peluang menang. Siapa kau? Orang yang akan mencabut nyawamu. Tidak tahu malu. Cui d'onction. Kau orang rendahan. Beraninya kau memanfaatkan keadaan. Apa yang terjadi? Kau terluka oleh keempat orang itu. Ki Dengxian, pria hina ini, beraninya memanfaatkanmu. Terima kasih atas bantuan Tuan Junwang. Jika bukan karena bantuan Anda, Xiaolong pasti sudah tewas hari ini. Yang membantumu adalah Bukan Chu Wu Dao. Bukan Tuan Junzu. Mungkinkah itu kamu, pria pecundang seperti Jangan t'a dit. Bersambuni d'issue du manalagi. sampai mengompol di celana? Ki Dengxian, kau berpura-pura berjasa untuk menyenangkan hatiku? Kau sangat tidak tahu malu. Idiot. Ku. Kimeng dalam bahaya. Sudah lama ku dengar. Presiden cantik dari keluarga Kia. Cantik, berbakat, dan luar biasa. Setelah bertemu hari ini, ternyata benar. Tu as nu, accudatant Harini. Untuk mengambil kembali asosiasi naga hitam. Dan 20 juta hutang yang belum dibayar. Begitu ya. Habiskan botol ini, dan masalah 20 juta. Beres. Hey, Tuan Yu, saya Zhang Shaojie dari Zhang Si Property. Demi saya, cepat selesaikan hadang keluarga Xiao ITU. Diam. Minta muka apa? Kau ini siapa? Aku minum. Hanya saja hutang 20 juta itu. Semoga Tuan Yu menepati janji. Baik. Anggur sudah diminum, orangnya juga akan kubawa pergi. Kalian kembali dan beritahu keluarga Kiao. Besok pagi, aku akan mentransfer 20 juta ke rekening mereka. Kak Zhang, kau hanya rekam melihat. Dia membawa Kiu Meng pergi, kehormatan Kiu Meng akan hancur. Minggir. Koberani menyentuh wanitaku? Kupikir siapa, ternyata pecundang penjilat. Jangan bilang aku menyentuh wanitamu. Bahkan jika aku memukulmu, kau tidak berani melawan. Kau berani memukulku? Memangnya kenapa kalau aku memukulmu, cepat transfer uangnya. Kalau tidak. Tidak sesederhana memukulmu. Qi Dengxian, kau hila? Kau sudah memukul orang asosiasi naga hitam. Kau masih menginginkan 20 juta itu? Qi Dengxian, kali ini kau benar-benar mati. Di belakang Tuan Yu, ada Zhao Heilong yang terkenal di Songhai. Zhao Heilong? Kenapa? Takut? Sekarang? Bahkan jika kau berlutut di depanku selama 3 hari 3 malam memohon sambil menangis, aku tidak akan melepaskanmu. Ko. Bawa Kiu Meng pergi dulu. Serahkan ini pada... Kenapa masih bengong? Kalau tidak pergi, tidak bisa pergi lagi. Suka menuang minuman, ya? Tu bua comme un homme sepuasnya. Besok pagi, suruh Zhao Nilong menyiapkan uangnya. Aku akan mengambilnya sendiri. Bajingan itu sudah memukulku, masih mau uang.
Lihat saja bagaimana aku akan membunuhmu. Qi Dengxian, kau sampah. Meng Meng mengalami hal berbahaya ini, kau malah bersembunyi seperti pengecut. Kenapa aku ada di sini? Beraninya kau bertanya, Meng Meng pergi ke Asosiasi Naga Hitam minta uang, hampir ternoda kehormatannya. Entang Ada Tuan Zhang. Bibi, jangan mempersulit saudara Qi. Dia hanya seorang penjaga castle. Bahkan jika dia pergi, apa gunanya? Qimeng, jelas aku yang menyelamatkannya dari Yu Kaihe. Menyelamatkannya. Dasar pria lemah, selalu ingin membuktikan dengan sangat bahwa dia bukan pria yang hidup dari wanita. Karena saudara Qi sudah bicara, anggap saja kau yang menyelamatkannya. Dazar Panchku, Mazi Berani Bertinka di sini. Benar-benar tidak tahu malu, jasa Tuan Zhang. Apa kau bisa merebutnya? Asosiasi Naga Hitam, kau tak akan bisa melawan mereka. Terima kasih, Tuan Zhang. Jika bukan karena kau menyelamatkanku, aku mungkin akan sangat menderita. Bukan aku, saudara Qi yang menyelamatkanmu. Tuan Zhang sangat mulia, bersedia membantu orang yang tak berguna seperti lumpur. Qiu Meng, aku datang menemui. Apa kau baik-baik saja? Yunwan, kau datang tepat waktu. Kau juga ada di sana saat itu. Katakan, siapa sebenarnya yang menyelamatkan Meng Meng? Tentu saja Tuan Zhang. Jika bukan karena Tuan Zhang berjuang, membuat Yu Kaihe menangis memohon. Xiu Meng, kau akan dalam bahaya. Saudara Qi butuh sedikit jasa. Untuk mendapatkan pijakan di keluarga, semua orang bisa mengerti. Di depan Yu Kaihe, tak berani bernapas. Sekarang berani? Qi Dengxian, cukup sudah. Sudah tak becus, masih iri pada orang lain. Ini bukan salahnya. Dia hanya seorang penjaga castle. Wajar jika berpikiran sempit. Aduh. Baiklah Tuan Zhang, bukankah kau selalu menyukai Qiu Meng? Saat Paman Kiao kembali, aku akan segera membuat penjaga penjara kecil ini membatalkan pertunangan dengan Qiu Meng. Apa? Banque Zhonghe Menolak, permohonan pinjaman kita. Dan menahan ayahku. Bagaimana bisa begini? Apa karena kejadian sebelumnya? Sepertinya Ban Zonghai memiliki hubungan dekat dengan Asosiasi Naga Hitam. Tuan Zhang, kau yang memikul orang. Kau juga kenal Zhao Heilong. Maukah kau membijak mereka? Aku tak kenal Zhao Heilong. Apa aku bisa mengenal tokoh seperti itu? Bibi Peng, begini. Qi Dengxian, kau yang memikul orang. Kau harus bertanggung jawab atas ini. Bukankah Tuan Zhang yang membantu menghabisi semua orang? Kenapa sekarang aku yang bertanggung jawab? Qi Dengxian, apa kau bukan pria lagi, membuat masalah sendiri, dan membiarkan orang lain menanggungnya? Qiu Meng, serahkan ini pada Zhao Nichao tak berarti bagiku. Apalagi bawahannya. Qi Dengxian. Sudah saat seperti ini, kau masih sempat Ayah, aku akan menyelamatkannya sendiri. Kau bersembunyi saja di rumah. Aku ingin aku melepaskan ayahmu. Bisa. Ganti. Yuzong, apa maksudmu? Apa artinya? Kau hanya perlu mengenakan pakaian ini. Tunggu paman. Aku akan melepaskan ayahmu. Atau bukan hanya ayahmu yang akan mati. Keluarga Zhou akan bangkrut. Yuzong. Ini tidak cocok. Aku sudah punya tunangan. Saya suka bermain dengan kuda orang lain. Bermain adalah kegembiraan. Ah. Mulutmu terlihat bagus. Aku suka. Ingat sebentar. Yang penting adalah membiarkan ini. Untuk melayani saya. Apa yang kita lakukan bisa dikatakan. Tapi hal ini tidak berhasil. Apa yang tidak bisa dilakukan? Kau keren, aku juga keren. Bisa memukul saya, pakai topi hijau. Pikirkan tentang itu. Hei. Pukul aku, rasa sakit di hati Anda. Datang, bawa orang tua itu. Ya. Ayah. Apa yang salah dengan ayah saya? Ayah. Itu membuatku keren. Atau biarkan ayahmu mati. Kau memilih jalan, bawa ke bawah. Ayah. Cepat lepas landas. Apakah saya ingin membantu Anda? Kau berani memukulku. Kau akan mati hari ini. Bahkan jika Raja Surga datang, aku tidak bisa menyelamatkan. Seberapa jauh Anda harus berlari? Hari ini kau benar-benar. Aku ingin melihat ini seberapa besar. Lalu kalian menunggu. Sekarang kalian berlutut memohon belas kasihan. Saya bisa mempertimbangkan. Jangan khawatir tentang presiden. Sangat berani. Pukul wajah kamar dagang naga hitam. Orang terakhir yang berani melakukannya. Rumput Kubern sudah setinggi 3 kaki. Cepat pergi, kembali ke tempat kecil. Jangan pernah kembali. Jangan khawatir.
biarkan dia bertarung. Kotahu Apayang Kobikarakan. Koanya Panjaga Panjarakesil. Menyanggung. Orang seperti Zhao Heilong? Ketua, seseorang memukulku. Hal ini, itu yang kami katakan. Baik. Makin. Ketua aku di klub kita, dipukuli oleh orang lain. Ada APA. Berani membuat masalah di naga hitam saya. Kau begitu, aku akan pergi. Aku ingin melihat siapa yang begitu sombong. Ketua Zhao, jangan khawatir. Aku akan melakukan perjalanan. Saya sedang bernegosiasi dengan Presiden Zhao. Aku mendengar seseorang. Masalah di kamar dagang naga hitam. Mari kita lihat. Ternyata kau, Dewasa Giok. Kenapa kau datang? Kemampuan kecil. Tidak bermarah, tanpa diduga. Anda bahkan bisa mendapatkan. Zhao Heilong berani mengacaukannya. Kau punya 2 kesempatan. Tolong aku akan membantumu. Anjing yang usil. Anda, baik. Kalau begitu aku harus melihat. Tidak ada Giok. Kau akan mati. Siapa? Presiden. Siapa? Itu dia. Dia baru saja memukulku. Bagaimana bisa menjadi bintang jahat ini? Presiden. Terakhir kali Kiao Group produk cacat. Uang saya 20 juta. Aku ditolak dengan kejam. Kali ini wanita murah ini sebenarnya menemukan wajah putih kecil untuk memukulku. Tidak seperti ini. Presiden Zhao. Dia menggunakan kekuatannya untuk membuat beberapa aturan tersembunyi yang menjijikan. Ini aneka. Bahkan wanita kedua berani bertarung. Ani untuk membunuh Lao Tzu. Ini sudah berakhir. Presiden Zhao marah. Keluarga Kiao sudah selesai kali ini menunggu waktu luang. Hal-hal yang baik. Kau membuatnya seperti ini. Ketua Zhao. Ketua Zhao, saya mohon. Aku mohon kau biarkan kami pergi. Ketua Zhao, orang dewasa. Bukankah orang ini sombong? Belum terlambat untuk memberinya. Kalian berdua, cepat berlutut memohon belas kasihan. Minta Presiden Zhao untuk mengampuni hidupmu. Aku akan pergi. Presiden. Sedikit kekuatan. Sulit bagi orang lain. Merusak reputasi naga hitam saya. Bagaimana saya bisa memberi Anda sampah ini? Hari ini aku akan meninggalkan Anda. Aduh. Berani. Aduh, berhenti memukul. General Zhou, aku minta maaf. Perusahaan ini besar. Orang ini telah menyinggung Anda. Aku akan membayarnya. Tidak apa-apa. Presiden Zhao, Anda terlalu sopan. Hei, begitu. Aku akan membiarkan perusahaan 20 juta berutang kepada keluarga Kyo. Sudah berakhir untukmu. Tambahan 20 juta. Hanya sebagai kompensasi untuk keluarga Kiao. Ini masih, apakah Zhao Heilong yang terkenal? Kapan Zhao Heilong berbicara dengan sangat baik? Kapan Zhao Heilong berbicara dengan sangat baik? Sejak Zhao Heilong, setelah melihat Qi menganggur, sikap telah banyak berubah. Apakah itu? Kita semua melihatnya. Mimpi musim gugur. Kali ini kau benar-benar untuk keluarga Zhou. Berdebat senjit. Lalu apa gunanya? Kubis yang bagus, semua babi memberikan lengkungan. Cutie buta, gadis besar yang baik. Qi menunggu waktu luang. Zhao Heilong melakukan hal-hal selalu sombong. Hei, kau bilang, dia hari ini. Kenapa tiba-tiba saja sudah berubah? Apakah sebelumnya? Apa yang dilihat wanita ini? Kau bertanya pada, aku bertanya siapa? Ini juga berarti, pasti Zhang Xiao membantu. Bisnis besar Zhang Xiaojia kali ini pasti berhasil. Itu adalah Zhao Heilong, juga harus mendapatkan dia. Wajah 3 poin. Aduh. Itu adalah alam. Jika bukan karena aku menyapa Presiden Zhao sebelumnya, bukan hanya Paman Zhou, bahkan mimpi musim gugur, akan ada bahaya. Orang tak tahu malu, dunia tak terkalahkan. Apa maksud dan wajah tertawa di sini? Barang limbah, tidak bisa membantu Qiu Meng. Hampir membunuh Qiu Meng. Zhou Tua, Anda juga mengambil limbah ini. Apa yang harus dilakukan di rumah? Cepat dan biarkan dia dan Qiu Meng. Comprehension. Ibu. Meski santai, dia tidak memiliki banyak keterampilan. Tapi dia pergi ke kamar dagang naga hitam. Itu juga keberanian. Lakukan yang terbaik. Kita mazi. Beri dia waktu. Hanya dia, cacing dari parit bau. Beri dia 1 juta tahan, tidak bisa menjadi naga. Qiu Meng benar. Meskipun Xiao Qi tidak memiliki kemampuan. Lakukan sesuatu. Juga mudah impulsif. Naaman, paling tidak, dia juga akan bekerja untuk keluarga Zhou. Hal ini tidak ada yang diizinkan. Kali ini, Zhang Xiao banyak membantu keluarga kami. Ngomong-ngomong, aku harus mengundangnya makan.
Mimpi musim gugur. Kau menggeber Zhang Shao. Shi Kessel, jangan terburu-buru untuk mengikuti. Zhao Weilong. Ada sesuatu untuk dikatakan. Saya sangat sibuk. Dua kepala, apakah bebas sekarang? Ada yang sibuk, butuh bantuan Anda. Qi menunggu waktu luang. Hubungan Anda dengan Presiden Zhao itu benar-benar tidak biasa. Kepala kota, obat mangkuk ini, aku menggunakan 100 tahun, dimodulasi dengan hati-hati, Anda hanya minum saja. Ada Mister. Jika kau ingin hidup beberapa hari lagi, obat sup ini sebaiknya jangan minum. Dari mana asalnya? Beraninya kau masuk kamar kota, berani menghentikan orang tua dari minum obat. Ketua Zhao, orang Anda. Kepala kota kuning, aku ini. Sulit untuk membujuk hantu sialan. Anda tidak bisa hidup dengan angka itu. Kau berani mengutuk kepala kota kuning, tidak bisa hidup selama 5 hari di depan suami. Anda berbicara tentang hewan peliharaan, Anda juga cocok. Datang, orang yang kasar ini, keluar dari sini. Bei Huang pertama, Anda menghilangkan gas, Baiklah. Waktu un truc. Tuan kecil, aku tadi, saya memukul Anda, katakan sesuatu yang tidak seharusnya dikatakan. Karena Anda dapat melihat kepala Huangxi, di mana kondisinya, kau juga bisa, ada cara untuk menyembuhkannya. Juga, Tuan kecil, selamatkan. Apa moment tu m'as dit? Dua kepala, jangan melihat dia secara, lihat saudaraku. Saudaraku, aku punya tangan, masih banyak proyek, harus mengandalkan kepala kota kuning. Bantuan. Baik. Melihat wajah Anda. Aku akan membantu mereka sekarang. Anak baik, aku benar-benar ingin mati, kota kuning gagal. Huangxi pertama, tapi kau muntah darah, tidak ada hubungannya dengan saya. Datang, tangkap dia. Berani. Tuan Ani datang untuk menyelamatkan saya, tidak menyakitiku. Tuan menggandeng saya untuk berbada. Kehidupan lama saya, kau yang menyelamatkan. Nani, tapi apa yang terjadi? Di mana aku butuh bantuanku? Master berbicara. Kau tidak sakit. Keracunan. Tentu saja. Orang biasa. Atau obat yang buruk. Tidak bisa melihatnya. Teknik Master, benar saja, itu luar biasa. Aku tidak tahu Tarzan. Tuan, beri aku kesempatan, dapat menerima saya sebagai murid. Di masa depan, aku akan mengikuti Master, belajar kedokteran dengan baik. Sebuah perusahaan diracuni. Masih sakit. Dukun yang tidak bisa melihatnya. Apakah Anda memenuhi syarat untuk menyembah saya sebagai guru? Dr. Sun Sen itu. Baru-baru ini mungkin karena pinjaman real estate John terlalu banyak bekerja. Jadi kesalahan diagnosis. Ya. Zhang Real Estate memiliki masalah besar, kekurangan dana terlalu besar. Dia berpikir, di Bank of China, pinjaman 20 miliar, aku tidak akan setuju. Modal Estad, Zhang. Kali ini peningkatan modal dan ekspansi saham. Jelas dimaksudkan, menjalankan jalan. Tunggu, Anda harus segera kembali, ada acara bahagia. Sir, aku tidak salah baca. Baru saja kepala kota kuning. Mengapa? Bagaimana dengan Huang Shishi secara pribadi? Kau salah baca. Qi menunggu waktu luang. Apa lagi yang kau sembunyikan? Aku harus. Paman Zhao, aku pacar Meng Meng. Kali ini kami Zhang Real Estate, peningkatan modal dan ekspansi saham. Saya pasti akan memberikan prioritas tertinggi untuk rumah Kiao. Terima kasih banyak, Tuan Zhang. Dengan hubungan saya dengan Meng Meng, bukankah kita keluarga? Zhang Shao, aku sudah memutuskan. Saya ingin berinvestasi 5 juta untuk berlangganan saham. Apa gunanya Meng Meng? Ini adalah Zhang Shao. Beri kami kesempatan untuk mengirim uang. Menurut saya, kali ini, semua likuiditas, semua bisa mengeluarkannya. Kerugian internal grup Sang bisa bangkrut kapan saja. Qi menunggu waktu luang. Anda adalah orang yang ceroboh. Lepaskan saja. Masih ingin menunda keluarga Kiao kami. Terbang kuning tengda. Cuit d'onction.
Aku tahu ada konflik antara kamu dan yang Master Zhang di masa lalu. Tapi ini bukan hanya kesempatan untuk keluarga, ini juga kesempatanmu. Kalau mau ikut investasi, jarak antara kita berdua bisa menyempit. Deng Xian, aku tahu kamu tak punya uang. Bagaimana kalau paman pinjamkan 3 juta untukmu? Paman Qiao, ini bukan masalah uang. Hari ini wali kota Huang minta bantuanku. Katanya grup Sang mau bangkrut. Omong kosong, wali kota Huang minta bantuanmu? Coba lihat diri sendiri di kaca. Kamu cuma penjaga penjara dari desa terpencil. Pantaskah kamu? Tadi itu memang wali kota Huang. Kalau begitu, properti Zhang mungkin benar mau kolaps. Aku bicara jujur. Cui d'onction. Aku sangat kecewa padamu. Kupikir kau akan berusaha mengurangi jarak Antara kita. dengan meninggalkan prasangka. Tapi ternyata, untuk menjaga gengsi, kau malah ngomong ngawur. Bualan tak jelas. Kamu iri melihat keluarga Qiao sukses. Dengar baik-baik, hari ini tak ada yang bisa halangi. Kerja sama kami dengan grup Zhang. Dasar sampah, cepat minggat dari sini. Baik. Kalian akan menyesal keputusan hari ini, pasti. Hey Tuan Chi. Di Zonghai ada bar baru yang bagus. Kontraktor minum. Untuk membalas budi. Dak Berlu Berterie Makazi. Aku tak mau. Kalau bukan karena peringatan, aku mau beli saham senilai 10 juta itu. Jadi sebenarnya, kaulah yang menyelamatkan kerugian 10 juta. Menurutmu, pantas tidaknya ku traktir minum? Kamu sangat percaya padaku? Grup Xiang. Ditekan grup Tiger Gate. Karakter keras Xiang Dongqing. Tak mau kompromi. Ini saat tepat mengambil alih. Grup Tiger Gate dibeking organisasi naga. Grup Xiang takkan sanggup lawan. Tapi ada masalah rumit. Bisa ceritakan? Grup Xiang. Bukankah perusahaan adik Lau Xiang? Lao Xiang di Banjara. Perilakunya baik. Sekarang mereka kesulitan. Harus kubantu. Kamu foto bagian mana? Apa yang kau lihat? Aku akan lapor ke Qiumei. Aigreko. Sepertinya, Yu Xiaolong juga ingin menghancurkan grup Xiang. Kebetulan. Di pertarungan ini, akan kuremahkan semangatnya. Jika tak salah lihat, orang di dalam tadi adalah sang Dewi Perang Yu Xiaolong. Dia pernah membantu. Jujur saja, apa kau menyukainya? Kuzuke dia? Dia cuma orang bodoh tak berpikir. Oh begitu, berarti kau suka janda cantik itu. Bagian tubuhnya yang besar. Sorot matamu tadi, seperti ingin melahap. Apa isi kepalamu ini? Tentu saja memikirkan TAPI. Apa benar kau mau masih ngejar Qiao Qiumen? Cepat kepada ada pilihan? Semua tergantung takdir. Jika takdir sudah habis, ya berpisahlah. Menurut lo, aku ini gimana? Mau nggak pertimbangkan aku? Kotega sama Kuman? Keluarga Qiao nggak paham siapa diri. Makanya mereka meremehkan. Tapi aku berbeda. Kemampuanmu sebenarnya, aku tahu persis. Hei bocah. Cewek ini udah punya tuan. Ambil uang ini. Sembunyikan uang kotormu. Pergi sana. Kurang banyak? Awas jangan cari gara-gara. Cewek ini udah jadi milikku. WTS, busuk, parani mukolaku. Kau yang WTS, seluruh keluargamu pelacur. Kau nggak tahu siapa aku? Aku putra grup Tiger Gate. Modal sok punya backingan, sembarangan genit. Bakalaker, parani mukolaku. Jengger ya. Wanitamu kusuk, itu kehormatanmu. Ini udah parah. Kau berani pukulan orang. Wang Bao Tiger Gate. Kita hancur. Bukannya kau yang mulai? Mana aku tahu dia, putra grup Tiger Gate. Gini aja, kita minta maaf. Mau ku bebasin? Boleh. Suruh dia lewat selangkanganku, merangkak keluar bar, dan kau temani aku semalaman. Kak Bao. Ayo, Direktur Grup Muzi, Li Zhengdao. Bisa nggak kasih muka buat dia, masalah hari ini. Sudahlah ya? Aset grup muzik kalian kuhancurkan dalam sekejap. Surrenderku, lebih baik patuhi syarat yang kuberikan. Kalau enggak, kalian hari ini enggak bakal selamat. Young Master Wang. Ada apa ribet bagai ini? Kaksu,
Aku tahu, di sini dilarang rusuh. Tapi sekarang, bocah sialan ini, sama pacarnya, sengaja mukul aku. Berani Mukul, Pewari Tiger Gate. Cari mati atau nggak mau hidup. Bajingan seperti ini, ketemu langsung kuhajar. Konflik kalian bukan urusanku. Tapi, Berani berbuat di tempat, harus dihukum. Bos Wang ada solusi? Lewati bawahku, merangkak keluar bar, aku maafin kau. Lakukan seperti kata Bos Wang. Selain itu, Cube Bascan. Ini solusi Anda? Berani Prot. Siapa kau ini? Kau suruh aku. Aku harus nurut. Bocah kurang ajar. Mari Kalia, Kak Su dari keluarga Su, penerus utama ibu kota. Kekuatan keluarga Su. Kau ngerti nggak? Sujia, Strbizar di Kyoto. Sekarang, Niawa Kidasir Kalipun Takkan Kukup. Chi Dengxian. Gara-gara mulut sembaranganmu, aku bisa mati kon. Orangnya aku yang pukul, tapi Yege mulai masalah. Si tolol ini, kalau mau ikut campur. Jean-Gon Mara Kalumalu. Beraniko. aku ingin lihat sampai kapan bisa sok jago. Nona Su. Sirat Wang Bao. Kami setuju ini Simiwa. Kesalahan kap. Kumohon. Jangan dendam pada kami. Tolong maafkan kami ya. Tela, dia nggak tahu diri. Jangan salahin aku. Hey sini. Seret dia buat pakan anjing. Tunggu. Aosue, aku lihat semua kejadian hari ini. Kasih aku muka. Lupakan saja. Sudahlah. Dia itu si buangan yang diputusin tunangan. Nona yang ingkar janji. Jadi tolong maafkan dia. Hargai nyawanya kali ini. Pergi bawa anak buahmu. Aku kasih muka ke Xia Olong. Wang Bao. Hari ini kita selesaikan di sini. Kakak Su, mereka berani menghina Anda. Ini harus dibereskan. Kenapa? Aosue kasih aku muka. Kau mau nolak? Nggak berani, kalau Nona Yu sudah bicara. Dasar bocah, hari ini kau lain kali, jangan sampai ketemu aku. Xiaolong. Cotter la Lubec. Lelaki tak berguna. Bermulu Tajam Sepertidia. Harusnya dijauhin. Tahu nggak? Yu Xiaolong selamatkan nyawa. Mulai lagi deh. Cui d'Onction. Coba lihat diri sendiri di kencing. Dasar sampah. Kalau bukan Nona Yu. Kosuda Matimil Kali. Aku malas urus sampah seperti Xia Olong. Kalau dia ganggu lagi, siapapun takkan kuhat. Jangan kira, karena aku bantu 3, lalu kau bisa semena-mena. Belum lagi Sujia, tunangan Su Aosue, adalah penasehat Longman. Dia bisa menghancurkanmu, seperti injek semut. Gampang. Penasehat Longman receh. Itu bukan apa-apa. Aku tak tahu kau naif banget, atau benar-benar bodoh. Ini sudah kedua kalinya. Jadi, Sekarang kau tinggal punya satu kesempatan. Ini makin. Satu-satunya cara. Un truc c'est la matkan Yawamu. Pikir baik-baik. karena kita pernah. Bertunangan. Aku nasehatin, jangan macam-macam dengan grup siang. Kalau nasihat ini keluar dari mulut orang kaya Forbes, mungkin akan kupikir, tapi kau, sudahlah. Kau dan Dwi Perong, Yu Xiaolong, pernah bertunangan? Lupakan saja. Sudah lama sekali. Aigreko. Minom. Tuan Chi, aku tak mau pulang. Bawa aku pergi ya. Ini mana? Sudah sadar? Chi Dengxian, kamu sudah tinggal di villa? Yanding Tiongong. Bercanda tingkat internasional ya, mengacara pesta penerimaan murid Yulong Xiao. Sudahlah. Malam membawaku, kiriman Yongye Junwang. Aku benar-benar celaka karena kamu. Ngapain kamu? Ini hadiah dari muridku. APA, dikasih ke kamu? Kamu tahu villa ini, harganya 2 miliar? Bahkan jika aku dan keluarga Kiao dijual jadi satu, tetap tak mampu beli villa ini. Junwang Daren, tolong beri satu kesempatan untuk Xiaolong. Xiaolong akan patuh aturan guru murid, tak akan ada sikap kurang ajar. Wanita ini keras kepala sekali. Menginap semalaman tak mau pergi. Sungguh pantang menyerah. Kamu tidak bercanda ya? Ini benar kiriman Yongye Junwang. Bukannya kamu bilang, ini pemberian murid, bukan? Bukannya berarti. Coba tebak. Junwang Daren, ini hadiah untuk Anda. Kalung giok tua berusia ribuan tahun. Di hati, Anda sudah jadi guru saya. Apa tadi mataku salah lihat? Orang di villa itu, kok mirip Ki Dengxian. Hei, kamu ngapain? Siapa suruh masuk sembarangan? Aku mau temui bos Xia, kakaknya yang menyuruhku datang. Tunggu dulu. Siapa? Tak tahu. Kakak Basyong sedang mendekam di penjara. Masih mau cari koneksi. Cepat pergi dari sini. Pergi sana. Bosmu sekarang dalam bahaya maut. Yakin mau menghalangiku? Akulah kepala keamanan Xiang Corporation. Keamanan bos Xiang tanggung jawabku.
Asal aku tanda tangani kontrak ini, kau akan izinkan aku temui kakak. Benar. Dan lahan New Century itu, tak bisa kau rebut dari Human Group kami. Lagi pula, kami didukung Human. Aku setuju, tapi kau harus pastikan. Semua ucapanmu benar. 100% benar. Jangan tanda tangan. Dia sama sekali tak tahu lokasi kakak. Siapa aku? Ternyata kau anak kecil. Tanpa diduga, kau orang yang ingin dongking. Anda sans diri. Atau aku memukulmu. Anda. Siang dongking. Apa yang saya katakan, sebaiknya kau pertimbangkan jika saudaraku datang. Ini bukan masalah. Anda menunggu saya. Aku temanmu untuk membantumu. Mungkin, kita bisa bicara. Giok kakak, kau benar-benar saudara. Aku bukan orangnya. Lebih tepatnya. Dia Orandi Panjara. Dia adalah Tolong aku. Aku tidak perlu. Anda, duduki kelompok besar senilai 10 miliar. Kualifikasi apa yang saya miliki? Perlu Merawa Anda. Hanya saja, Anda tidak bisa menyimpannya. Kalo Bejitu Katakan. Aku tahu. Sekarang oleh grup Human, menekan dengan Kaisar Su. Dit en bas. Naga Giok, dan kue besar untuk perusahaan Anda, memiliki banyak minat. Apa yang kau katakan itu benar. Tentu saja itu benar. Kekuatan tripartit bersama, berurusan dengan kelompok siang Anda. Saya khawatir. Hanya kau tidak bisa menyimpannya. Bisakah kau membantu? Kau hanya penjaga penjara. Tidak ada kekuatan. Apa yang kau bantu? Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Aku punya cara sendiri. Tidak perlu mempertanyakan. Ketika saudaramu memang padaku. Oke, seorang pria besar menangis. Aku punya saudara perempuan. Kedua, dia harus merawatnya. Saudaraku, tak penyihir bisnis, tidak pernah menundukkan kepalanya ke siapapun. Kau bisa membuatnya berlutut untuk meminta bantuan. Pasti bukan karakter yang sederhana. Langkah pertama untuk mengamankan grup siang. Beri aku posisi. Baik, aku akan membantumu. Baik, mulai sekarang. Anda, ini adalah grup siang, Menteri Keamanan. Saya tidak setuju. Total. Aku Menteri Keamanan. Mengapa Anda menarik diri dari jabatan saya? Aku lebih tinggi darimu. Angkat aku berbaring di lantai selama setengah jam. Kau tidak berbicara tentang seni bela diri. Kau menyerang aku. Cukup, kau baru saja memasukkan Wang Leopard. Sudah cukup untuk menurunkan posisi Anda. Mimpi musim gugur. Kita tidak sudah. Apakah Anda mencapai penyelesaian dengan kamar dagang naga hitam? Mengapa China Shipping Bank masih tidak meminjamkan? Tidak ada dana. Perusahaan tidak bisa berjalan. Solusi bisa diselesaikan. Anya Bank of China. Bab itu manajer. Kondisinya benar-benar. Malam hari, ke Hotel Marriott 203. Matikan lampu. Bicara perlahan. Serahkan hal ini padaku. Aku kenal Knoop. Presiden Sun King Xuan. Dia seharusnya bisa melakukan ini. Nada suaranya tidak kecil. Kemarin saya mengatakan bahwa saya mengenal Huang Xi. Hari ini saya bertemu Presiden Sun lagi. Jangan melakukan bisnis setiap hari. And tahu. Tunggu saja. Aku tahu kau baik. Neyman. Keluarga Zhou kami memiliki banyak masalah yang tidak bisa dipecahkan. Bagaimana Anda bisa membantu? Hal ini untuk saudara Qi, mungkin agak sulit, tapi bagi saya, tapi sepotong kue. Setelah semua, sebelumnya, President Bank of China, tapi memohon kakek untuk memberitahu nenek dan meminjamkannya padaku. Grup Sang 2 miliar. Saya pikir Anda memohon kakek untuk memberitahu nenek. Yarkan Oran Membri Anda Benjamin. Aku tidak melakukannya untuk... Aku mengabdikan diri untuk keluarga Zhou. Tapi ini semua, beberapa kali mempermalukan saya. Saya sangat kedinginan. Qi menunggu waktu luang. Sang Shao untuk keluarga Kiao kami. Tidak ada kapasitas. Anda tidak bisa melepaskan stereotip di hati dengan rasa terima kasih. Untuk menghadapi Sang Shao, Qi menunggu waktu luang. Satu kata lagi, keluar saja. Bibi Peng Chiu Meng Paman Xiao. Kalian yakin? Terlepas dari ini, aku punya prasangka. Aku tidak peduli padanya. Kita harus membantu keluarga Zhou sampai akhir. Terima kasih banyak, Sang Shao. Dunia ini, bagaimana bisa ada Kawenek Yang Baik? Laki pula aku akan pergi ke luar negeri dalam 2 hari. Sebelum pergi, tidak apa-apa untuk mengadu gelombang lain.
Saya datang kepada Anda, Manajer Zhang, bicara tentang pinjaman keluarga. Manajer Zhang tidak ada di kantor. Apa yang harus dibicarakan? Manajer Zhang tidak sudah memberikan kondisi. Biarkan Kiao Qiumeng melepas pakaiannya. Buka kamar. Tunggu Manajer Zhang untuk berbicara. Jika Anda tidak bisa melakukannya, cepatlah. Berani memukul orang di Cina Shipping Bank. Aku asisten Manajer Zhang. Kau memindahkan saya. Kau bahkan tidak memikirkan pinjaman ini. Asisten, apa yang harus diisi dengan bawang putih? Bahkan jika manajer Anda datang, masih memberinya babi. Siapa bilang dia akan menghancurkan kepalaku? Apa itu? Berani membuat masalah di China Shipping Bank. Manajer bab kami ada di sini. Jika ada sesuatu, Anda di depan dia. Tolong, coba saja. Aku sudah lama. Aku tidak pernah melihat orang yang begitu sombong. Anda tidak memberi saya alasan hari ini. Aku akan membiarkan kelompok menghilang sepenuhnya. Tidak ada kepala. Tapi kesempatan ada. Jika kau melepas pakaian, jalankan 3 putaran di sekitar gedung. Benjamin Keluarga Kiaolaji. Aku pikir itu tidak terjadi. Apakah Anda berbicara dengan saya? Nada yang luar biasa. Kalau begitu, aku bilang tidak. Kalau begitu aku hanya bisa menemukan Presiden San. Un tuk Menyelsekan Mazalaini. Jika kau bisa memanggil Presiden Sun, juga oke. Tapi kau tidak bisa. Saya akan membiarkan Anda melihat berpura-pura di depanku. Apa yang akan dibayar? Kepala Kota Kuning. Aku bekerja di Bank of China. Anda mengambil telepon Presiden San. Kirimkan saya. Aku menemukan sesuatu. Hal kecil. Di mana kau? Aku langsung meneleponnya. Biarkan dia datang. Anda bahkan nomor Presiden San. Tidak ada. Masih di sini. Beri nama Huang Shishir. Bagaimana kau ingin menggunakan reputasi Huang untuk menakut-nakuti saya saat aku takut? Anak laki-laki, dalam 10 menit, jika Presiden San ada di sini, itu saja. Tapi jika dia tidak datang, aku hari ini, biarkan grup Kiao bangkrut, dan kau akan seperti strip, seperti anjing dengan anggota badan terpotong, mendaki keluar dari kantor ini. Aku benar-benar tidak tahu. Kau tidak percaya diri, masih pada diri sendiri, terlalu percaya diri. 10 menit. Lalu sekarang, kau yang berlutut dan memohon belas kasihan, atau membiarkan mereka memohon belas kasihan. Aku bahkan tidak. Kalau begitu, panggil aku, membunuh. Itu milikku. Saya melihat siapa yang berani. Hei, Dos. Kenapa kamu datang? Katakan apa yang terjadi. Oh, grup Kiao. Saya mengirim seorang gangster kecil untuk membuat masalah. Tapi jangan khawatir, aku akan membersihkannya sekarang. Biarkan dia tahu kita tersinggung. Akhir dari Bank of China. Presiden Sun. Kualitas Anda bisa. Tunangan saya. Datang dan berbicara dengannya tentang bisnis. Dia meminta tunanganku. Tidur dengannya. Kau menemaniku. Apa yang salah dengan tidur? Itu aku. Saya bisa melihat Anda. Aku bisa melihat kalian. Perusahaan Xiao San. Anda, aku harus tahan. Presiden Sun, kemampuan Anda untuk mendidik sepertinya tidak cukup. Kau, bagaimana Anda berbicara? Kau memukulku. Anda bahkan pada Presiden San. Dengan nada seperti itu. Zhang Zilong, tutup mulutmu. Ini adalah tapi dermawan penyelamat pertama Huang. Bos, apa yang kau katakan? Guru Qi, apa yang Anda pelajari? Aku tidak mengelola. Ini hanya muncul, limbah tanpa penutup mulut. Kapan Kiao Qiumeng menemukan satu? Later belakang suami yang menjerikan. Hey, Master Qi, aku salah. Aku tidak punya mata. Aku tidak tahu Tarzan. Aku akan membayar Anda. Aku akan menarik sampai kau puas. Master Qi, Anda lihat. Sekarang Anda sudah mati. Aku baru saja mengatakan padanya. Solusi. Dia tidak setuju. Itu sebabnya aku mencari. Bos, Master Qi meminta saya untuk menanggalkan pakaian saya. Melesat di sekitar bank. Anda melihat kami. Satu cara lagi. Aku pria besar. Ini terlalu memalukan. Jika kau melakukan ini setelah saya, bagaimana cara mencampurnya? Lakukan seperti yang dikatakan Master Qi. Atau mulai sekarang, tidak perlu lagi bekerja di masa depan. Master Qi, aku benar-benar minta maaf. Saya tidak mengelola dengan baik. Ini adalah sampah. Solusi Presiden San. Saya sangat puas. Gas hilang. Hal ini berakhir di sini. Aku akan membuat orang. Tidak, saya secara pribadi mengatur pinjaman dari grup Yo. Qi menunggu waktu luang.
Zhang Shao. Sudah membantu saya. Pembayaran dari Bank of China. Untuk kembali. Aku tahu kau tidak bisa. Jadi, Comment Gormati se gela en Gur. hal sebelumnya. Bahkan jika kita sudah lewat. Kapan? Pinjaman dari Bank of China. Sangat bagus untuk menang. Whoops mimpi. Angkat tangan. Puluhan juta. Untuk properti Zhang kami. Tidak layak disebut sama sekali. Pinjaman dari Bank of China. Saya secara pribadi meminta Presiden San. Sekarang kau masih menyombongkan diri. Mengakui orang lain baik untuk Anda. Apakah ini sangat sulit? Tidak dit en buniquant. Tidak hanya Zhang Shao. Aku mendapatkan kembali pinjaman. Juga membuat manajer bab itu melesat di sekitar bank. Dan kau, sebagai tunangan saya. Apayang Kolakukan. Mimpi musim gugur. Apakah Anda pernah berpikir? Semua ini, mereka semua melakukannya dengan santai. Dia Agnalat. Keluar dari desa. Hanya penjaga penjara kecil. Bagaimana mungkin aku bisa? Kalau budget kau tidak perkaya, lalu aku tidak bisa. Ki menunggu waktu luang. Seperti yang dikatakan Meng Meng. Kau menghormatiku segelas anggo. Aku akan memaafkanmu. Bersulang untukmu. Sudah cukup bagimu. Xiao Jie, ayo pergi. Kiu Meng harus menjadi Anda. Untuk saya dan Chiser. Ciptakan kesempatan untuk sendirian. Akan bertemu dengannya. Atau tidak apa-apa. Wajah naga Gio. Aku masih harus memberikannya. Aku tidak bisa melawan wanita. Aku ingin melihat yang tidak memiliki mata panjang, berani tidak menghormati wanita saya. Melihat wajah Jenderal Yu, aku tidak akan mengambil hidupmu hari. Namun, kau harus 3 gelas. Dan kemudian, berlutut di depan wanita saya dan minta maaf. Tidak menghormati sebelumnya. Pengakuan. Perkenalkan nama keluarga suamiku Ye Mingfeng. Adalah tamu khusus Longman. Saya menyarankan Anda atau melakukan apa yang dikatakan suami. Meskipun hidupmu tidak berharga. Tapi itu menodailah tidak bagus. Orang ini adalah tamu Longman. Dewa besar seperti itu. Bagaimana bisa datang ke Laut Cina? Keluar hari ini. Kenapa kamu tidak membaca kalender kuning? Ini adalah cetakan darah. Chiser, ini masalah besar. Bisakah kamu tahan? Tuan Chi, perkara ini sudah besar sekali. Masih bisa bertahan tidak? Gak tahan. Terpak Sabertan. Kok santai aja begini? Masih berani bercanda? Suamiku sudah memberimu jalan keluar. Kau malah tak tahu terima kasih. Bicara seenaknya. SIYITU. Tuan ya. Ini temanku. Otaknya agak bermasalah. Jangan ditanggapi serius. Kok tega-teganya? Masih makan saja? Kenyang baru. Ada tenaga marahin orang. Skill biasa saja, tapi sob jago mulu. Suruh minta maaf, itu belas kasihan dariku. Anjing Kuising Belongmana. Harus minta maaf? Berani sekali kau. Hina aku masih bisa ditolerir. Tapi berani tantang suamiku? Jujur saja, Yu Xiaolong di tangan suami pun tak berarti. Dasar brengsek, kambuh like. Yu Xiaolong Takeda. Siapa yang akan jagain dia? Keluarga Susampah. Dan Penazia Longmen. Sok tinggi hati? Maaf ya. Paling benci orang sok kaya kalian. Cari mati, kalau hari ini kau keluar dari sini hidup-hidup, aku bunuh diri di sini. Chi Dengxian, hari ini aku benar-benar celaka karena kau. Y Kessil. Benar kan? Wakil Ketua. Ye Feng kenapa? Tidak enak badan. Takuzonka. Y Kessil. Baru Detain Keluar Ponjara. Sudah bisa suruh pacarnya. Ina Aku. Wakil Ketua. Bercanda macam apa ini? Mana mungkin. Suruh dia hina Anda? Kalau tahu, Anda datang bimbing kerja. Takkan ada protes. Rupanya dulu. Si jago entend par muremu. Masih kurang sakit ya? Gak kapok-kapok. Sok jago di depanku. Katakan. Kosuru Aku berlutu ke wanita. Wakil Ketua. Jangan dipikirin ya. Anda tahu sifat saya. Suka bicara tanpa filter. Bicara sembarangan. Dunia ini sudah gila. Penasihat Longmen terhormat. Malah berlutut ke Chi Dengxian. Apa mungkin Raja Malam Abad mirip Chi Dengxian? Sudah. Laki-laki dewasa, lututnya lembek, nangis kayak cewek. Terima kasih Wakil Ketua. Ini Wakil Ketua. Mari bersama. Hormati Wakil Ketua 3 gelas. Sebagai permintaan maaf atas ketidaksopanan. Suruhku hormati sampah dan minta maaf memalukan keluarga Sukioto. Dengar ya. Minta maaf? Mustahil. Wakil Ketua. Maafkan kami. Pacar saya memang karakternya. Kalau tidak bisa, akan aku yang minta maaf. Kalau perlu, akan aku berlutut lagi. Ada apa? Tuan Ki, Grupo Human datang berulah. Mohon datang ke sini. Hari ini ke Baskan. Pergi sana. Terima kasih Wakil Ketua. Ya ampun, Tuan Xiang. Apa kamu tidak apa-apa? Aku
Aku tidak apa-apa. Kondisi tubuhku baik-baik saja. Aku masih bisa berkelahi. Kalian dari grup Xiangxi ini, semua sampah ya? Iya sih. Lagi pula kakakku. Murid langsung master misterius. Menghajar kalian orang-orang lemah. Gampang banget. Bao, jangan kurang ajar ke Tuan Siang. Soalnya Tuan Siang ini bisa saja nanti menjadi kakak iparmu. Tuan Siang, kalau kamu tidak mau, grup sayang Shimu, hari ini semua, cacat anggota badan, serahkan Latana New Century ke grup human kami. Licik tak tahu malu, tak mampu malah merampas. Hah? Bisa merampas, itu juga skill kami. Tuan Siang, masih nunggu sampah itu? Dia cuma pengecut. Ngapain nunggu dia? Tuan Siang, lebih baik kamu tanda tangan. Maaf, buat kalian menunggu lama. Dasar pengecut, kenapa baru datang? Sia-sia, Tuan Siang kasih jabatan kepala keamanan padamu. Tuan Siang, lepaskan jabatan kepala keamanannya untukku. Siapa ini? Rupanya si brengsek ini. Kak, Jayal Mekolaku. Di bar kakaksu kemari, nanti habisi dia. Wang Hu jago bela diri. Katanya dia belajar dari Master Misterius. Tak pernah kalah sampai kini. Tuan Qi, kamu bisa tidak? Tuan Siang, aku ini suka tidak bisa mengontrol. Kalau sampai melukainya, jangan marah ya. Tuan Qi, sudahlah. Direktur Wang, aku mengalah kali ini. Tunggu, Tuan Siang. Kalian boleh pergi, tapi dia harus bersujud padaku. Lalu lewat bawah celanaku. Sini lewati. Wahahaha, lihatlah. Kukira kamu berani. Tapi lihat kakakku, langsung ciutkan. Belum pernah lihat yang minta ditampar. Kamu berani mukul adikku di hadapanku? Apa kamu menganggapku remeh? Siapa kamu ini? Guru muda Tampin. Akan kutampar sampai jongkok. Tuan Siang, dia ini tukang omong kosong. Grup Xiangxi kita akan hancur karenanya. Tuan Siang, manajemenmu kacau. Bisa ada sampah. Sepertinya di perusahaanmu. Kalau nanti aku terbunuh di sini, salah sendiri mulutnya kotor. Dan sekapnya keterlaluan. Tuan Qi, sudahlah tidak usah. Jangan pertaruhkan nyawa untukku. Tenang, tak akan lama. Manajer Qi cari mati. Sepertinya tak perlu lagi kita halangi dia. Aku belajar bela diri sejak usia 3 tahun. 28 tahun pelajari Bagwazan. Kukuasai 64 deryasi. Selain guruku, belum pernah ada yang berani sombong seperti ini. Bagwazan, aku bisa ajarkan. Kau mengajari aku? Siapakah kamu? Kak, bocah ini berani pukul aku. Nanti, habiskan dia. Baik. Semoga kau bisa bertahan lebih lama. Jangan biarkan permainan ini berakhir terlalu cepat. Aku ingin menyiksamu perlahan. Cuma bisa bacot. Mau bertarung atau tidak? Pak Siang, lebih baik kita pergi. Dia menghadapi orang seperti Wang yang sangat ahli, masih meremehkan musuh. Ini bunuh diri namanya. Aduh sialan. Jurusan ini adalah yang paling mematikan dalam Baguazhang, Ye di Changhua. Wang Hu ini sama sekali tidak memberi kesempatan kepada Menteri Qi. Jurusan ini, kakakku sudah mewarisi 70% ilmu gurunya. Bocah sialan ini pasti mati. Wahahaha. Sepertinya perlu siapkan orang untuk angkat mayat. APA, kakakku kalah darinya. Cuma 1 jurus, Wang Hu langsung kalah. Kau masih jauh ketinggalan. Puis l'englaber la jarlage. Dari gurumu. Tuan Qi, kau sangat hebat ya. Dia cuma dapat keberuntungan. Aku sudah melelahkan Wang Hu sebelumnya, baru dia bisa menang. Wang Hu kalah karena itu. Dia tidak sebagus itu. Kalau aku yang maju, aku juga bisa. Dazar idiot. Lahan New Century ini berhasil didapat karena proyek ini ke depannya akan sepenuhnya jadi tanggung jawab. Jangan senang dulu. Aku sudah telepon guruku. Dia segera datang. Tuan Qi, aku tahu kau bisa bela diri, tapi kau dengar sendiri. Guru Wang Hu adalah master bela diri peringkat 3 di Daxia. Kau sanggup hadapi? Tak peduli peringkat 3. Bahkan juara 1 sekalipun. Aku akan pukul sampai. Viens me ranger, main en pas. Yah. Wah, ada yang sebaiknya berhenti saat baik. Kalau gurunya datang, kamu bisa babak belur. Siapa yang babak belur? Belum tentu. Siapa berani ganggu muridku? Guru, akhirnya Bapak datang. Gurunya ternyata penasihat Longman. Kurasa kau, si tukang pamer hari ini, pasti mati. Guru, inilah orangnya. Dia yang ganggu Muri Bapak. Lagi-lagi dia, sialan. Guru, kenapa Bapak salah pukul? Sasarannya salah.
Wakil Ketua, maaf mengganggumu lagi, sungguh minta maaf. Kali ini, performa bagus. Terima kasih pujian Wakil Ketua. Chi Dengxian ini, tak berbakat dan pisik, sudah biasa, tapi juga tidak tepat waktu. Dia pemalas yang rakis dan pengangguran tak berguna. Kerja pun tidak punya. Entah ngapain saja, selama di luar. Tan Peng, sekarang cari kerja susah. Dia mantan sipir kampung, sombong tapi tak punya skill. Sekarang, mungkin sedang gelandangan. Paman Kiao, aku pulang. Berdiri. Siapa suruh duduk? Biasa saja tidak apa. C'est 40 Ruski Bagu, Malaketinggalan. Deng Xian, kenapa pulang semalam ini? Oh, aku sedang sibuk dengan proyek baru. Proyek? Kau punya proyek apa? Kerja aja nggak punya, Penchkat tak berguna, Kilnal, tapi jago ngibul, makin menjadi-jadi. Sudah. Bahas yang penting. Grup Siang baru saja dapat lahan baru. Tuan Zhang dan penanggung jawab proyek punya hubungan baik. Makanya, kau pilih kalian semua untuk bahas ini bersama. Proyek abad baru. Dia kenal penanggung jawab proyeknya. Kenapa aku nggak tahu? Rapat ini, kau nggak pantas ikut hadir. Kalau bukan karena Pak Kiao maksa kau datang, mana mungkin kau di sini, omongmu sia-sia. Kakak Deng Xian, kau sebentar lagi. Anggota keluarga ini, hal ini harus diberitahu dia. Kau setuju naik sama dia? Aku nggak setuju. Bu, ayah benar kok. Dia dengerin juga nggak apa. Proyek baru grup Siang ini akan alokasikan sebagian untuk outsourcing. Banyak untungnya. Di sini loh, kebetulan aku punya koneksi dengan penanggung jawabnya. Tuan Zhang, kau selama ini selalu menolong keluarga Xiao. Kiu Meng harus berterima kasih. Terima kasih banyak, Tuan Zhang. Sopan amat. Hubungin kita, bukan saudara kandung. Tapi lebih dari itu. Xiao Meng, lihat Tuan Sang baik banget ke kamu. Ngapain juga? Jaga kesusahan tak. Esai Pekandeng? Tadi, kau bilang kenal penanggung jawab proyeknya? Namanya siapa? Zhao Lei, kami panggil Lazy, Kepala Keamanan Grup Siang, sekaligus penanggung jawab proyek. Dia sudah janji, kasih proyek 20 juta. Dia bukan penanggung jawabnya. Dia nggak akan kasih proyek ke Kiao. Dia nggak bisa kasih ke aku, masa kau bisa? Otakmu udah rusak. Tapi kali ini kau benar. Pekandeng, sudah cukup? Aku serius. Beneran? Tahu nilai proyek abad baru bernilai sampai 1 million. Kau aja cuma penjara kecil nggak lulus, mau ambil proyeknya, sadar diri dikit. Bisa atau tidak aku kasih proyek. Aku tahu batasanku. Cui Dongxian. Aku tahu kau punya harga diri. Tapi jangan dalam hal ini bermain-main. Kaya Meng, kalau sampai orang grup Siang tahu, Ki Dengxian ngomong sembarangan tentang proyek ini, dia bakal kena masalah. Lalu, Tuan Zhang, jangan hiraukan si sampah ini. Chi Dengxian, kalau mulut kotormu nggak diem, akan kejahit. Proyek 20 juta aja. Dijilat habis-habisan sama Tuan Zhang. Kalau aku kasih proyek 100 juta, mau sujud ke aku? Kalau kau punya proyek 100 juta, ku buat altar buatmu. Baik. Lihat ini baik-baik. Bu, sepertinya Ki Dengxian nggak bohong. Ini beneran proyek grup Siang. Apa ini? kontrak ini palsu. Apa? Bagaimana mungkin palsu? Ini adalah proyek Dragon Rise Group. Di sini, bahkan tanda tangan penanggung jawab proyek tidak ada. Bagaimana bisa ini asli? Kau ini, Chi Dengxian, karena iri pada Tuan Sang, kau sengaja membuat kontrak palsu untuk menipu orang. Kau pikir kau ini anak kandung Dragon Rise Group? Manajer Siang akan memberimu kontrak 20 juta. Cui Dongxian. Tuan Sang tidak pernah mengganggumu. Malah c'est la lume en bantu keluarga Kiao. Kenapa kau bisa karena kau iri padanya, lalu membuat masalah berulang kali? Belum ditandatangani, kalau begitu, biar aku tanda tangani. Kau anggap kami semua bodoh? Cui Dongxian. Ada apa denganmu? Deng Xian, paman Xiaomo, kenapa aku semakin tak mengerti kau? Seperti yang kalian lihat, aku adalah penanggung jawab proyek baru. Dan proyek 120 juta ini, aku berikan pada keluarga Kiao. Chi Dengxian, apa kau punya delusi? Pertama, kontrak lebih dari 100 juta ini. Lalu kau bilang kau adalah penanggung jawab proyek. Kau anggap kami semua anak hasil Perusia Tiketang begitu mudah dibodohi? Ciao tua, lihat sampai yang kau pilih ini. Belum menikah, sudah membuat masalah bertubi-tubi. Pernikahan mereka, aku kategoriski tidak setuju. Aduh, kalau tahu begini,
Aku membawa kontrak untuk keluarga Kiao. Bisa menimbulkan gelombang besar seperti ini. Sebaiknya aku tidak membawanya. Lagi pula, lebih baik merusak 10 kuil daripada merusak satu pernikahan. Aku ini benar-benar menjadi orang jahat. Malu sekali. Kaya Meng. Selamat ya, ternyata kau mendapatkan proyek sebesar ini. Kau juga tidak terlalu baik, tidak memberitahuku sebelumnya. Proyek apa? Pengembangan abad baru. Proyek outsourcing terbesar, Dragon Rise Group, sudah diumumkan ke publik. Keluarga Kiao kalian mendapatkan proyek sebesar ini, jumlahnya 100 juta. Kalian tidak menerima proposal proyek? Sudah menerima. Tapi sudah ibu robek. Bukankah sudah kubilang, tapi kalian tidak percaya. Deng Xian, begitu melihatmu, aku tahu kau akan sukses. Kau baru datang ke Zhonghai berapa hari. Sudah menjadi Kepala Departemen Proyek Dragon Rise Group. Keluarga Ki punya penerus. Aku tahu. Kontrak lebih dari 100 juta. Lei Zi yang memberi. Saat itu aku memohon padanya. Aku pergi sendiri. Ditambah kami berdua tumbuh besar bersama sejak kecil. Jadi dia bertindak sendiri. Mengubah kontrak 20 juta menjadi 100 juta untukku. Mustahil. Aku lebih percaya pada Ki Dengxian. Dasar gadis tak tahu berterima kasih. Kau lupa soal asosiasi naga hitam? Siapa yang menyelesaikannya? Kan? Qi Dengxian, seorang sipir penjara dari kota kecil, tidak punya kekuatan dan pengaruh. Bagaimana bisa berhubungan dengan Dragon Rise, kapal sebesar ini? Tapi, Aku percaya, itu Qi Dengxian yang melakukannya. Kaya Meng, mungkin kau tidak tahu. Hanya Qi Dengxian, dewa hebat seperti itu, yang bisa dengan mudah mengambil alih proyek Dragon Rise Group. Tapi kau sendiri tidak menyadarinya. Aku tidak akan memberitahumu. Xuanzang, Zhang's Real Estate akan segera meledak. Kau belum kabur dengan uang? Apa kau menunggu orang-orang yang kutipu mencincangmu menjadi 8 bagian? Omong kosong apa yang kau katakan? Grup Zhang Kuwait bernilai 2 miliar yuan. Bagaimana bisa bangkrut begitu saja? Awas, aku tanpa pensemer nama baik. Tuan Mudazang, kalau begitu, jelaskan. Kenapa? Kontrak yang kau inginkan ada pada Kau hanyalah seorang karyawan kecil Xiangxi. Lei Zi tahu kau menantu keluarga Qi. Makanya kau disuruh bawa kontraknya. Xiu Meng, kau harus percaya padaku. Bagaimana perlakuanku padamu? Kau tahu ITU. Dulu demi kau, aku tak peduli menyinggung kamar dagang Heilong. Xiao Meng, menurutku, Tuan Muda Zhang, ada benarnya. Beberapa hari lalu, Tuan Muda Zhang, bukankah bilang mau mengenalkanmu dengan tokoh besar dari Dede? Di zaman sekarang ini, tidak banyak pria yang tulus dan baik padamu. Tuan Mudazan, Aku selalu berterima kasih atas bantuanmu pada keluarga. Tapi sebagai Presiden Grup Kiaoxi, aku juga tidak bodoh. Tuan Muda Zhang ngepaikin mereka tertular kejalan Qi Dengxian. Semuanya jadi tidak normal. Satu persatu tidak normal. Aku percaya padamu. Fondasi properti keluarga Zhang sangat kuat. Bagaimana mungkin bangkrut? belalang di musim gugur. Lihat saja berapa lama lagi kau bisa melompat. Dengxian dalam bahaya. Zhang Xiaojie mengajak Qiu Meng keluar. Aku sudah menelepon belasan kali, tapi tidak ada yang tersambung. Tuan Kang. Orangnya sudah kubawa. Zhenji and Padaku. Tenang saja. Setelah malam ini, uangmu akan dicuci bersih. Lalu kau bisa membawa uangmu dan bersenang-senang di luar negeri. Terima kasih, Tuan Kang. Tuan Kang, tenang saja. Wanita ini benar-benar bersih. Masih perawat. Tunangannya itu bahkan belum pernah bergandengan tangan. Dijamin membuat Anda puas. Tak kusangka, atas undangan Suao Sui, datang ke Zhonghai untuk mendapat bagian, malah bertemu dengan wanita secantik ini. Sedang apa di sini? Cepat keluar. Mau ikut denganku? Aku pergi sekarang. Tuan Kang, silakan menikmati. Qi Dengxian. Katakan, di mana Qi Meng? Kalau kau tidak melepaskan, kubunuh kau jadi 8 bagian. Kuberikan kau kesempatan terakhir. Kalau kau tidak mau bicara, kau tidak perlu bicara lagi selamanya. Aku akan bicara. Di kamar Tuan Kang. Wajah ini, tubuh ini, sungguh ciptaan yang sempurna. Tuan Kang, apa Anda baik-baik saja, Tuan Kang? Qi Dengxian, beraninya kau memukul Tuan Kang. Tuan Kang adalah 5 besar Dacia, tuan muda ketiga keluarga Kang dari Dede. Sekarang, cepat berlutut dan minta maaf. Mungkin kau akan dimaafkan. Kau punya nyali juga. Sambil menipu Qi Meng. Lalu menjualnya dengan harga bagus, agar grup Sang bisa kabur.
Kang Xiao, orang ini adalah menantu yang direkrut keluarga Kiao. Secara nominal adalah tunangan Kiao Qiumeng, sebenarnya hanya sipir penjara kecil. Tanpa kekuatan dan pengaruh, bahkan jika dia mati, tidak ada yang akan tahu. Aku tahu dia. Qi Dengxian. Dulu tuan muda keluarga Qi pernah bertunangan dengan Dewi Perang. Yu Xiaolong. Qi Dengxian, benar, kan? APA, aku tidak salah dengar? Sampah ini pernah bertunangan dengan Dewi Perang Yu Xiaolong. Pernah bertunangan. Jangan terlalu terkejut. Dia dan ayahnya sekarang bekerja di penjara bobrok sebagai sipir. Sebenarnya bukan siapa-siapa. Begitu rupanya. Kupikir pecundang ini ada hubungannya dengan Yu Xiaolong. Ternyata sudah ditendang sejak lama. Dewi, seperti Yu Xiaolong, hanya Kang Xiao yang pantas untuknya. Pantas untuknya. Sungguh tidak tahu. Wanita seperti Yu Xiaolong, mengapa kalian begitu mengaguminya? Ada sekelompok penjilat. Qi Dengxian, kau masih menganggap dirimu tuan muda keluarga Qi? Kau bahkan tak pantas menjilat sepatu Yu Xiaolong, apalagi melawanku. Qi Dengxian, jika kau tahu diri, segera berbaring di tanah dan meminta maaf pada Kang Xiao seperti anjing. Kang Shuikong, ya, aku memperingatkan, jangan lagi mengincar Qiumeng. Aku takut kau tak bisa kembali ke ibu kota. Dulu tuan muda keluarga Qi tak punya apa-apa lagi, hanya saja gaya sombong ini. Masih ada, aku beri kau dua pilihan. Pilihan pertama, tangan yang memukulku tadi, hancurkan sendiri. Lalu dengan tangan yang lain, lepaskan pakaian wanitamu, dan telanjangilah dia untukku. Lihat baik-baik di sini. Bagaimana aku membuat wanitamu merasa nyaman? Kang Xiao, kau benar-benar terlalu baik hati, terlalu baik. Qi, Kang Xiao memberimu kondisi yang sangat baik, cepat berlutut dan berterima kasih pada Kang Xiao. Aku ingin mendengar. Pilihan kedua. Pilihan kedua, aku akan mengirim orang untuk mematahkan kaki dan kaki. Lalu dengan satu kata saja, kau dan ayahmu bahkan tak bisa menjadi kepala penjara. Setelah aku bersenang-senang dengan jalan itu, akan kubuat grup Kiao bangkrut. Lalu dia dan keluarganya pergi ke Nanyang untuk menjadi budak. Dua pilihan ini. Tidak ada yang bagus. Perlu dipilih, Qi Dengxian. Jika aku jadi kau, pasti akan menyerahkan Kiao Qiumeng dengan patuh dan menyerahkannya sendiri pada Kang Xiao. Qi Dengxian, kau kura-kura hijau dengan padang rumput hijau di kepalamu. Akhirnya tiba hari ini. Dulu tak terkalahkan, tuan muda keluarga Qi. Hari ini menyerahkan wanitanya pada orang lain. Perasaan ini sungguh tak terbayangkan. Apakah dia punya pilihan sekarang? Kau bukan lagi tuan muda keluarga Qi, dan juga bukan tunangan Nyonya Yu. Sekarang kamu hanyalah seorang sipir kecil. Di depan Kang Xiao, tentu saja hanya bisa gemetar ketakutan. Qiumeng menganggapmu teman, tapi kau punya niat tersembunyi. Ini tidak manusiawi. Untuk menjilat penguasa, Kau mengkhianati Qiumeng. ini tidak benar. Kau menipu paman Kiao dan Bibi Pong. Serta dana dari semua kerabat mereka. Tidak menghormati orang tua. Ini tidak berbakti. Perputaran perusahaan tidak lancar. Kau tidak berpikir untuk menghidupkan perusahaan. Malah memikirkan cara curang dan kabur membawa uang. Mengkhianati karyawan perusahaan. Ini tidak setia. Orang seperti yang tidak setia, tidak benar, tidak manusiawi, tidak pantas berbicara denganku. Qi Dengxian, apa maksudmu? Apa kau pikir mengalahkan Zhang Xiaojie bisa menakutiku? Bermain pukul gunung untuk menggerta harimau? Kau masih terlalu muda. Beraninya kau menyentuh Zhang Xiaojie? Beraninya kau menyentuh sehelai rambutku? Aku tidak mengancammu. Patahkan satu tanganmu sendiri. Hari ini aku akan membiarkanmu hidup. Beraninya kau menyentuh Zhang Xiaojie? Beraninya kau menyentuh sehelai rambutku? Aku tidak mengancammu. Patahkan satu tanganmu sendiri. Hari ini aku akan membiarkanmu hidup. Qi Dengxian, apa yang kau lakukan? Lepaskan Xiao Zhang. Qi Dengxian. Aku pikir kau akhirnya bertobat dan ingin berubah. Tidak Kuzanka comme à la Mémucule. Diapon tadi pukul. Aku tahu dia sedikit menentangmu. Tapi dia teradap keluarga Kiao. Bisa dibilang telah berusaha sekuat tenaga. Dia bahkan pernah demi aku melawan asosiasi bisnis Black Dragon. Hanya karena ini, kau seharusnya tidak menyentuhnya. Qi Dengxian, lihat kan, istrimu sendiri pun tidak mempercayaimu. Kau bilang, apa gunanya kau hidup? Jendela ada di sana, lompat saja sana. Aku kasihan padamu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Qi Dengxian, Zhonggang d'Angarkan Mereka. Kata-kataku memang agak jangan berpikiran macam-macam. Kesabaranku ada batasnya. Patahkan satu tanganmu sendiri. Aku akan mengampuni nyawa. Qiumeng. Ini adalah orang yang ingin ku perkenalkan. Orang penting dari ibu kota. Kang Xiao dari keluarga Kang. Tadi kulihat kau kelelahan. Jadi ku bawa kau ke tempat tidur untuk istirahat sebentar. Tapi si Qi ini salah paham pada. Dia melihatku di sini. Tidak hanya memukulku, tapi juga memukul Kang Xiao. Qi Dengxian. Kau mau apa sebenarnya? Bukan menghina Tuan Yu. Yamangina au Rampanting. Seperti Kang Dia siapa?
Mangui Nadia. Lalu kenapa? Bocah sialan. Sudah kuberi kau kesempatan. Jika kau nurut padaku, semua akan baik-baik saja. Jika tidak, aku... Karena kau tak mau bertindak, akan kulakukan sendiri untuk... Kang Shao. Apa Anda baik-baik saja? Dia tidak sengaja. Tenang saja, luka akan kubantu biaya pengobatannya. Minta maaf. Kau siapa? Kau yang harus minta maaf. Siki. Kau rusakkan tanganku. Akan kubuat seluruh keluargamu mati bersama. Karena kau cari mati, akan kukabulkan. Ini sudah keterlaluan. Jika keluarga Kang menyelidiki, aku pun tak bisa lolos. Kang Shao, orang macam apa yang tak bisa? Dan yang bisa kau ganggu? Ingat baik-baik. Ki Dengxian. Kau memang berani. Kau hancurkan tangan kita. Masih mengejakku di sini? Kuharap kau tetap bersikap keras kepala. Nanti saat keluargaku datang, kau akan menyesal. Kalau begitu, ini tidak akan menyenangkan. Kang Shao. Bukan begitu. Ini semua salah paham. Salah paham? Peristiwa hari ini akan kuingat dengan jelas. Jika tak kubalas 100 kali lipat. Aku bukan anak keluarga Kang. Bocah sialan. Kakek Ki akan menanti. Sudah kukatakan, peristiwa hari ini. Dalam 24 jam, akan kubuat kalian membayar dengan darah. Akan kubuat semua keluarga Kiao mati untuk... Sangat keras kepala. Kuakenji Jean-Paul. Aku tunggu. SIC. Kalau berani, jaja lebakan Xiaoming. Satu orang bertindak. Satu orang tangguh. Dasar keparat. Jika masih berani menantangku, akan kupenggal kepalamu. Libatkan. Aku akan membunuh semua orang yang dekat dengannya. Mereka semua harus mati. Akan kubuat seluruh anggota keluarga Kiao mati bersamanya. Halo, ada masalah di Zonghai? Kirim Kang Xiangrong. Kepala pelayan Kang kesini. Beneran mau panggil? Kepala pelayan Kang? Kepala pelayan keluarga Kang, Kang Xiangrong. Tuan Kang, Anda benar-benar akan memanggilnya ke sini? Sepertinya, Zonghai akan berguncang. Tuan. Keluarga Kang di ibu kota ancam. Bunuh Kui Dongxian. Dan habisi seluruh. Aku segera ke sana. Tuan. Berselisih dengan Kang demi dia. Apa worth it? Aku yang batalkan pertunangan, jadi merasa bersalah. Lagi pula, aku janji ban 3 masalah untuknya. Dia sok jagoan, tapi minta tolong. Jadi aku harus proaktif. Tuan. Kali ini lawannya, Kang Xiangrong dari keluarga Kang. Menurutku tak perlu bentrokan dengan Kang demi Ki. Tuan. Jangan-jangan Tuan suka sama Kui Dongxian? Tidak mungkin. Mustahil. Yang kusuka tipe pria kuat seperti Jun Chuda, pria sejati nan perkasa. Kan sudah kubilang, jangan dekat-dekat sampah. Seperti Qi Dengxian, gak berguna. Masih cari masalah, Baikenize Heilong Hui, dan petinggi ibu kota, Lau Kiao. Gimana ini? Kita harus gimana? Kui Dongxian. Ini hasil yang kau mau? Ini konsekuensinya? Paman Kiao, Bibipan. Dan Kimeng. Tenang saja, aku tanggung jawab sendiri. Kang Shuikan akan kuabizi. Kau. Modal apa kau bisa hapus dia? Kau kuma, penjaga penjara. Dasar katak engine makan engsa. Bangsat, tak tahu balas budi. Malah selakai keluarga kami. Kang Shuikan Yong, ganggu Kimeng. Aku hanya melindungi. Berani membantah, Tuan Kong dikenalkan ke Kiumeng oleh Tuan Sang. Apa niat buruk Tuan Sang? Batalkan pertunangan. Putus kontak. Mungkin keluarga kami masih bisa selamat. Percuma. Tuan Kang sudah bilang, takkan ampuni Qi Dengxian. Dan seisi Kiao harus ikut mati. Di mana bajingan itu? Kiao Guotao, keluargamu telah hancurkan kami. Kau sadar tidak? Xiao Guotao, bagaimana kau atasi ini? Katanya, pesawat pribadi keluarga Kang sudah mendarat di Zonghai. Kiao Kiumeng, sebagai CEO Kiao Group yang bikin masalah ini, seharusnya bunuh diri untuk meredakan amarah mereka. Benar, segerakan bunuh diri untuk menebus dosa. Bawa mayat kalian ke bandara, sujud minta ampun pada keluarga Kang, baru bisa selamat. Sialnya nasibku. Xiao Guotao, aku sial 7 turunan. Nikah denganmu? Bunuh diri? Jangan lebay. Demi Kang Shuikan. Sampai segitunya, ini berlebihan. Sudah kubilang, masalah ini akan kuselesaikan sendiri. Kang Xiaochuan sudah panggil. Wakil kepala pelayan keluarga Kang dari ibu kota. Kau tahu siapa dia? Kang Xiangrong. Sang penghancur. Keluarga?
Kang Xiangrong, dia spesialis mengurus keluarga Kang. Urusan-urusan gelap begini, kalau sudah menjadi sasarannya. Taken Ada Yang Barakerbake. Aku belum pernah dengar. Si pengecut dari mana ini? Deng Xiong. Sudah saat genting begini, jangan banyak bicara omong kosong. Kita semua akan silakan. Maafkan saya semua. Ini semua salahku. Deng Xian, walau kau timbulkan masalah besar, tapi Lauki mempercayakanmu padaku. Kalau kau benar-benar ingin kabur, silakan pergi sekarang. Tidak boleh, masalah ini dia yang buat. Mau kabur, jangan harap. Berani merebut perhatian dariku? Shi Dengxian, siap-siap menyambut ajalmu. Peringatanku sebelumnya. Samasekali tak kuirokan. Sudah kubilang, Dazar Bajingan. akan kupenggal kepalamu. Dan, Bajumu ini. Kok mirip bangsat denganku? Keharap saat Meneer Kang tiba nanti, sikap sok jagoanmu masih ada. Hari ini akan kuajarkan rasa kematian padamu. Jika gagal, ganti margaku. Kang Xiangrong dari keluarga Kang datang menagih nyawa. Selesai sudah, malaikat maut benar datang. Manager Kang, maaf ganggu kedatanganmu. Tuan muda ketiga, tak perlu sungkem seperti ini. Aku tak pantas menerimanya. Tampaknya, sudah lama aku turun ke lapangan, sampai ada yang berani mengganggu Tuan muda keluarga Kang. Tuan muda Kang, ini kesalahan keluarga Chiao. Silakan perintah apa saja yang kau mau. Kami hanya mohon belas kasihan untuk keluarga Kiao. Ayah. Tuan Kang. Semua ini salahku. Jika ada, tujukan saja padaku. Aku akan tanggung semuanya. Sudah kuberi kesempatan. TAPI, suamimu si pecundang ini, tak tahu menghargainya. Jadi waktu itu, kau yang menyelamatkanku, tapi semuanya sudah terlambat. Akan kulunasi di kehidupan berikutnya. Bukan Makazar. Ya obat bius, rupanya kalian tak suka mie porsi besar. Ingin mencicipi nasi penjara? Abako me mendanger. Kurang ajar, cepat bersujud. Kenapa tak mau bersujud padaku? Kokuma Kalon Master. Untuk apa aku bersujud? Kau cukup jeli melihat, kalau tidak salah. Dialah yang mengganggu tuan muda ketiga kita. Ki Dengxian, cepat sujud. Kau mau bunuh kita semua? Deng Xian, tahan diri. Badai akan berlalu. Jangan langsung konfrontasi. Mungkin masih ada secercah harapan. Sujudlah. Cepat sujud, beri hormat tunduk 3 kali padaku. Mungkin jika aku senang, akan kubebaskan beberapa dari kalian. Lepaskan. Sujudlah. Berikan aku kesempatan menebus kesalahan. Sampah. Jika kau sujud patuh sekarang, nanti akan kuberi kematian cepat. Bangkai tua. Koyong sebenarnya sampa. Ki Dengxian, kau tahu siapa dia? Dia wakil kepala rumah tangga keluarga Kang. Kau ini mau menghancurkan keluarga Ki. Xiao Guotao, menantu pilihanmu ini takkan berhenti sebelum hancurkan kita. Dia takkan tenang. Tunduk atau mati. Jangan bunuh aku, kami tunduk. Kami tunduk. Shi Dengxian, jangan bilang keluargaku Kang menganiayamu. Tak beri kesempatan. Sekarang kuberi kesempatan. Harap kau manfaatkan. Jangan saya yakin. Niat baik Kang. Tuan Kang begitu memperhatikanmu. Cepat sujud. Dasar terkutuk, cepat sujud. Tak berotak. Berangan muluk. Masih mengoceh. Sujud. Atau tidak? Takan. Kau harus sujud. Dasar pengkhianat. Hari budget kijam. Untuk gengsi sendiri, bahkan tak peduli nyawa keluarga sendiri. Kalian juga tak pernah anggap aku keluarga. Bukan ingin sekali membatalkan pertunanganku dengan Kiu Meng? Aku juga tak mau dengar ocehan kalian lagi. Kuberi kesempatan terakhir. Sujud atau tidak? Menyuruhku sujud. Kalian tak layak. Hahaha. Tidak. Jangan. Shi Dengxian Desar Sampa. Cepat selamatkan aku. Kumohon, aku memohon padamu. Le Pascan Ibuku. Aku malah lupa, ada perempuan ini. Kang Shao. Ki Dengxian telah menyinggungmu. Dia juga mencoba menyelamatkanku.
Jika kamu tidak senang, kamu bisa melampiaskannya padaku. Jangan libatkan Qi Dengxian dan keluarga. Aku mohon padamu, tolong bebaskan mereka. Itu membuatku mengagumimu. Kamu lebih dari itu. Pria yang tidak praktis. Jauh lebih kuat. Kang Shao. C'est la Makamu Bersedia Montbasque America. Aku bersedia melakukan apapun. Bersedia melakukan apapun? Qi Dengxian. Dengar itu? Bersedia melakukan apapun. Xiao Kayameng. Baiklah, buka sendiri bajumu. Lepaskan semuanya untukku. Lalu merangkak seperti anjing. Mendekat. Xiaoming apa yang kamu tunggu? Lakukan apa yang Kang Shao katakan. Jangan, putriku. Jika harus menggunakan putriku untuk menukar nyawaku, aku lebih baik mati. Kenapa? Sudah memikirkannya? Akan berlutut? Wanita ini masih sedikit berguna. Aku salah karena memperlakukanmu seperti itu. Kamu bisa saja menjalani hidup yang sederhana, menghabiskan sisa hidupmu. Tapi karena aku, kamu terlibat dalam perseteruan ini. Sekarang, saatnya bagiku untuk membayar kembali. Sekarang, aku juga memberimu kesempatan. Lepaskan semua pakaian. Lalu merangkak seperti anjing. Mengelilingi rumah keluarga Qiao 3 kali. Lalu dengan jujur, minta maaf kepada keluarga Qiao. Aku akan melepaskan. Dan pelayanmu ini, aku tidak menyukainya. Biarkan dia melukai dirinya sendiri. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan rumah Qiao. Hahaha. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau menyuruhku melukai diri sendiri? Di masa lalu, saat aku mendominasi dunia, kau masih menyusu pada ibumu. Apa kau pikir kau masih tuan muda keluarga Qi dari masa lalu? Beraninya kau berbicara pada kami seperti ini dan berani menyuruh pelayan Kang melukai diri? Kau benar-benar anjing menggonggong bulan. Kau tidak tahu seberapa tinggi langit, seberapa tebal bumi. Tikus memindahkan papan kayu. Kau tidak tahu berapa berat badanmu sendiri. Kau mendiang di toilet. Kau mencari mati. Aku hanya ingin memberi. Jalon Keluar. Xiao Kayameng, aku ingin tidur denganmu. Itu adalah kehormatan. Keluarga Kang berbicara. Itu adalah hukum. Itu adalah aturan. Jika kau berani tidak mendengarkan, itu melanggar hukum. Aku sudah memastikan. Comment manquerait mati. Aku mencari mati? Apa Raja Neraka berani menerimaku? Pelayan Kang ada di sini. Beraninya kau menyentuhku? Kau berani menyentuhku? Mencari mati. Yu Xiaolong ada di sini. Mari kita lihat siapa yang berani kurang ajar. Anak ini benar-benar bisa menerima tinju bajikuanku. Tuan Yu. Kenapa kamu datang? Yu Xiaolong, kenapa kamu datang? Bukankah kamu dan sampah ini sudah memutuskan hubungan? Semuanya, jangan berlutut. Sekarang bukan lagi masyarakat feodal. Semua berdiri dan bicara. Kenapa? Apa kalian tidak mengerti perkataanku? Jenderal Yu sungguh berjiwa besar. Berkali-kali diprovokasi orang biasa, masih bersedia membantu. Masalah hari ini cukup sampai di sini. Jenderal Yu, sepertinya ini tidak sesuai aturan. Yu Xiaolong, lihat apa yang dia lakukan padaku. Kau bilang masalah ini selesai? Ini terlalu tidak masuk akal. Kenapa? Apa aku perlu kau ajari cara bertindak? Kau pantas jika masalah ini tersebar untuk keluarga kau, tidak akan ada nama baiknya. Aku bilang masalah ini berakhir di sini. Siapa yang berani membantah? Silakan saja coba. Baik. Karena ini kau, Yu Xiaolong, ingin melindungi sampah ini dan keluarga. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Namun, jika sampah ini berbuat macam-macam lagi, bahkan raja sekalipun datang, tidak akan bisa melindunginya. Perci. Terima kasih, Jenderal Yu. Telah membela ketelan kami. Terima kasih, Tuan Yu. Jika bukan karena bantuan Tuan Yu, Keluarga Qiao akan tamakali. setelah kejadian ini kita tidak punya hutang lagi. Aku harap setelah ini kita tidak ada sangkut paut lagi. Kau sampah, ternyata berhubungan dengan Jenderal. Dulu, Dengxian adalah Tuan Muda Qi. Pernah bertunangan dengan Jenderal Yu. Naaman. Pas mon Qiao. Tidak ada yang perlu disembunyikan. As-tu 10 batalcans perdu n'en gagna. Ternyata. Dia ternyata dengan Tuan Yu, orang yang sangat hebat pernah bertunangan. Aku dan Tuan Yu sangat berbeda. Bagaimana mungkin dia menyukaiku? Tak disangka, bajingan kecil itu, ternyata orangnya Siang Dongki. Tapi tidak, apa. Dia tidak akan bertahan lama. Aku sudah menyuruh kepala pelayan Kang untuk mencegatnya. Sekarang, Yu Xiaolong dengannya juga memutuskan hubungan. Kelihat dia, dengan apa dia melawan. Dia hanyalah orang kecil. Yang terpenting saat ini adalah melahap grup Xia.
Entah kali ini Tuan Muda Kang menyiapkan berapa banyak dana? Tidak perlu repot, sekalian saja. Singkirkan Xiang Dongqing. Jika Xiang Dongqing mati, Grab Xiang, bukankah akan runtuh dengan sendirinya? Mainem. Gila, aku sangat terkejut. Ada apa denganmu ini? Sopan santunmu mana? Mampu menangkap orang tua ini, orang dari aliran Xin Yikuan, pasti bukan orang sembarangan, sayang sekali. Kau menyentuh Tuan Muda ketiga. Jadi, aku datang untuk mengambil nyawamu. Ki, siapa dia? Kang Xiangrong dari keluarga Kang, Kyoto. Daya Liang, membantai seluruh keluarga. Kang Xiangrong. Wajah Yu Xiaolong tentu saja harus diberikan, tapi dia sudah pergi, kau dan dia juga tidak ada hubungan apapun. Jadi, nyawa anjingmu hari ini, sepertinya tidak akan selamat. Orang tua, Yu Xiaolong menyelamatkan nyawa. Komazitidak ta Hubertori Makazi. Mencari mati saja. Anak muda yang sombong, kami sudah sering melihatnya, tapi yang sombong seperti kau, aku baru pertama kali melihatnya. Chi Tuan. Sebaiknya kita masuk mobil dan kabur. Karena Yu Xiaolong sudah turun tangan. Kau jujur saja, jaga nyawamu ini. Jangan provokasi aku. Kalotidak. Kuakan mati. Chi Dengxian. Kekiku Limas. Tidak bisa kabur lagi. Harus kuakui, kau benar-benar sombong. Aku ingin lihat, bagaimana kau akan membunuhku. Aku sudah lama ingin mengatakan ini. Tinju Sini MU ini. Abayong Sudakolati. Trinity MU sangat buruk. Aku benar-benar tidak tahu. Reputasimu itu, siapa yang membesar-besarkannya? Hari ini, aku akan memenggal kepalamu, dan memutarnya. Untuk dijadikan bola oleh Tuan Muda ketiga. Selesai. Chi Dengxian pasti mati. Aku juga akan mati di sini. Tidak kusangka, dia adalah ahli tingkat Grandmaster. Anyapra Grandmaster. Berani sombong di depanku? Kau pikir nama wakil ketua gengku ini hanya omong kosong? Di Ponjara Yudu. Cari saja satu orang, semuanya lebih kuat dari... Orang Kijim seperti ITU. Bos, kau menjatuhkannya dengan satu gerakan. Apa artinya ini? Tapi, Kang Xwekan itu. Terus-menerus memprovokasiku. Jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Kau kembali ke keluarga Kiao dulu. Aku akan menui Kang Xwekan ini. Kepala pelayan Kang. Apa urusannya sudah selesai? Ayo kita minum. Kenapa kau datang? Kepala pelayanmu tidak bisa minum anggur perayaan bersamamu. Kau menyuruhnya memenggal kepala. Aku membalasnya. Sedangkan kau... Apa yang akan kau lakukan? Beri aku satu alasan kenapa kau harus hidup. Aku tahu kau orangnya Xiang Dongqing. Wang Hu mengejak Xiang Dongqing ke taman belakang istana Yunding. Besok mereka akan membunuhnya. Di mana orangnya? Kemana semua orang pergi? Tuan Muda, seluruh villa ini, kecuali aku, semua orang telah dilumpuhkan. Dongqing, kesabaranku sudah habis. Jadi, hari ini, aku harus membunuhmu di sini. Wang Hu, kau mencoba membunuhku? Dari dari wanita yang tak bisa kudapatkan dan dipermainkan. Lebih baik kuhancurkan dia. Dengan begitu, aku bisa kuasai grup Siam dan mengurangi kerugian, serta meningkatkan keuntungan. Kau bilang kau mengajak menikmati pemandangan untuk bersantai. Aku datang, tapi sekarang kau mencoba membunuhku? Dongqing. Lihat ke bawah. Lihat, ITU, kau akan melompat sendiri, atau aku yang mendorongmu? Presiden Wang sungguh romantis. Demi mengejar Nona Siang, kau mengajaknya ke taman belakang. Kenapa kau ada di sini? Aku tinggal di sini. Kenapa aku tak boleh di sini? Baik, ku beri kau kesempatan. Dorong Xiang Dongqing ke danau untuk jadi makanan ikan. Akan kuampuni nyawamu. Dorong ibumu.
Kojila. Jika bukan karena guruku yang rabun dan salah sasaran, apa kau pikir kau bisa hidup? Sudah susah payah selamat. Masih berani kau sombong. Taman belakang Toto Palace benar-benar ramai. Yuk Xiaolong. Wanita ini pasti mencari Shu Widaulaji. Benar-benar gigih. General Yu, aku dan Presiden Su adalah mitra. Apa yang kulakukan hari ini? Semua demi membantah lawman. Dan keluarga Su merebut grup Siang. Villa Klotop tempat yang bagus. Tapi jika Nona Siang mati di sini akan merusak pemandangan. Aku mengerti maksud General Yu. Kalau begitu, cukup sampai di sini. Aku permisi dulu. Terima kasih, Jenderal Yu. Aku ingin menikmati matahari terbenam. Kalau begitu, aku permisi dulu. Akan Kubalalin Hari. Ki Dengxian, tunggu sebentar. Kenapa tak punya keberanian hadapiku? Ada apa? Aku menyelamatkanmu tak. Kau tak ingin berterima kasih? Jika kau tak datang cepat, Wang Hu sekarang sudah jadi mayat. Aku tahu kau gabung keluarga Xia. Tapi kuperingatkan, jangan lakukan hal kekanakan itu. Jadilah menantu yang baik. Apa Yong un Jinko Katakan? Apa kau masih belum mengerti? Kita ini sebenarnya bukan dari dunia yang sama. Aku di puncak gunung, kau di kaki gunung. Jangan terburu-buru untuk pamer. Itu sangat kekanakan. Aku tak tahu. Dari mana sifat sok superiormu? Jean Kira. Aku bantu grup Siang untuk menjatuhkan. Aku cuma menepati janji. Auswe sahabat, akan ku bantu tuntas. Jika kau masih nekat, jangan salahkan aku nanti. Comme mensonge bon. Tapi ati takja. Kuangat kan. Su Aosue sudah menghinaku. Kuzaronkan. Suruh dia pulang ke ibu kota. Jangan ganggu grup Siang. Kalau begitu, kau sangat percaya diri. Dan kau, jangan ikut campur. Khawatir keluarga Yu bangkrut. Jika masih bersikeras, jangan menyesal nanti. Baik, akan kutunggu. Aku akan pergi sementara. Kumpulkan aset keluarga Yu. Akan kulihat setelah kekuatan besar datang. Apa yang bisa kau lakukan? Akan kulihat saat tekanan datang. Apa yang bisa kau perbuat? Kekuatan versus kelemahan. Khawatir di bawah gunung. Terre je pis Sun Wukong. Yang bisa jungkir balikan gunung. Lupa memberitahumu, rencana keluarga Xia, keluarga Kang juga ikut. Kang Xiangrong sudah tewas. Jika Kang Xuekan. Tak ingin celaka. Dia sudah lari. Pulang ke ibu kota. S'il a conduit Tuan Xiang. Tuan Kui. Benarkah pemilik Istana Langit? Villa 2 miliar ini. Kau beli begitu saja. Sebenarnya. Ini bukan milikku, tapi hadiah. Pantas jadi andalan kakakku. Karena sudah berjanji, takkan Ingkajat Yuk Xiaolong. sudah kembali ke ibu kota untuk kumpulkan dana. Takanya, keluarga Shu. Tapi juga keluarga Kang ikut bermain. Pertarungan akhir segera tiba. Ada juga lembaga naga tersembunyi. 4 kekuatan super. Dana melimpah. Grup Siang kami, untuk hadapi kepungan mereka, butuh dana besar. Bos, minumlah. Halo. Wakil Bos. Selama kepergianmu. Sangat kusinggung. Saat ini butuh dana. Ambil dari tabunganmu. Transfer ke aku. Baik, Wakil Bos. 10 miliar dolar. Kakak? Kurang bisa ditambah. Untuk sekarang cukup. Kerja bagus. Selama 3 bulan, suruh Tanlang melayani. Terima kasih Wakil Bos. Siapa yang dermawan ini? Li Jinshan mantan orang terkaya. Li Jinshan yang hilang itu? Ki Dengxian, cepat. Keluarga Kyo kacau. Cepat pulang sekarang. Pemilik grup properties Hang kabur. Grup properties Hang kolaps. Semua uang keluarga Kiao hangus begitu saja. Bankru. Grup properties Hang sial sekali. Sebelum datang kemari, dapat info dari wali kota Hua. Tanah Sharenao milik mereka. Lahan itu masuk proyek pengembangan prioritas. Awalnya kamu yang bilang, grup properti Zhang menjanjikan. Kami sudah menanam 3.000 juta lagi. Kiao Guo Tao, kembalikan uang jerih payah kami. Tak disangka keluarga Kiao dapat rejeki nomplok. Bajingan tak tahu terima kasih. Masih berani bersenang-senang? Bukan maksudku, Tante Pang. Maksudmu apa? Dulu kamu bilang grup Sang akan kabur bawa uang. Tebakanmu benar. Kami tak mendengarmu. Sekarang keluarga, Detang Meneji Hadang. Kamu malah bersorak. Masih tertawa? Dulu kami tak mendengarmu. Ini salah kami semua. Tapi, Paman Kiao. Aku tadi memang tertawa. Tapi kita akan kaya raya. Dapat rejeki nomplok.
Kaya dari mana? Posisi Direktur Qiu Meng hampir hilang. Aku percaya buta padamu. Begini ceritanya. Lahan Sharenao ini jadi agunan grup Sang. Syarat gadai utama mereka. Tapi mereka kini sebagian besar tanah ada di tangan kita. Ini rejeki nomplok. Aku tak tahu. Diagnosis makam APA Cowberry. Tapi kegilaanmu ini makin menjadi-jadi. Tanah di New Century itu emas berjalan. Lahan Sharenao begini. Mana mungkin bikin kaya? Aku dapat kabar. Sharenao akan jadi. Proyek pengembangan prioritas. Kita pasti kaya. Bu, percayalah que Deng Xian c'est Kali. Ki Dengxian, kamu ini, kasus keluarga Kang dulu, sudah bikin kami sengsara. Sekarang mau bohong lagi? Kalau suka lahan ini, jadikan kuburan leluhurmu. Mau percaya atau tidak? Qiao Qiumeng, kau dengarkan fitnah Zhang Xiaojie, tipu keluarga sendiri, bikin keluarga rugi, ratusan juta harta. Kalau tak kembalikan uang, ini tak akan kita tamat. Aku tak punya uang. Sisa terakhir uang grup, sudah investasi ke grup Siang. Kalau tak bisa kembalikan, jual diri di klub malam. Harus kau lakukan. Baik, kalian hanya mau uang? Keluarkan semua kontrak. Aku beli harga penuh. Penjara kecil begini. Berani beli kontrak kami? Konyol sekali. Kau anggap diri Direktur Grup Siang ya? Kalau bisa keluarkan uang untuk beli kontak kami, aku panggil ayah. Baik. Seperti permintaan. Bawa semua kontrak. Aku beli harga asli. Ciao Guotao, lihat menantu pilihanmu. Darurat begini. Masih jadi badut. Longcat tak jelas. Astaga. Uangnya masuk beneran. 10 juta penuh. Ya, punyaku juga sudah masuk. Deng Xian. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Tadi ada yang bilang, aku bisa menyediakan uang. Akan manggil aku ayah? Nih kali ini, terjebak perusahaan properti Zhang. Tapi gak apa-apa. Ada orang bodoh, mau beli kontrakku. Yang rugi bukan aku. Kalian lanjutkan saja, aku duluan ya. Deng Xian, uang ini memang hutangku. Kamu tidak boleh pakai uang ini. Untuk biar hutang, kami akan cari cara. YK, Maza setiap kali. Harus kamu yang beresin? Paman Kiao. Tanah di Sharenao ini pasti akan naik harganya. Mereka tidak percaya. Nanti kalau menyesal, jangan harap bisa ambil kembali. Kebetulan di rumah kami masih ada kontrak 30 juta lebih. Kamu hebat sekali. Sekalian beli semuanya. Xiaoyun, Deng Xian yang bantu kita selesaikan masalah. Sudah berapa banyak rugi? Sekarang kamu masih nakalinya? Paman Kiao tak perlu sungkan. Tak akan lama lagi, wilayah Sharenao ini akan jadi sangat berharga. Nah kamu dengarkan? Cepat keluarkan semua proyek. Serahkan semuanya. Fire Diabelli sekalian. Bu, aku tidak setuju. Menurutku kontrak 30 juta itu Pasti seperti kata Deng Xian. punya potensi kenaikan. Sharenao mana ada potensi naik. Gak apa-apa. Tonton. Kamu boleh berikan kontrakmu padaku. Kuma. Nanti kalau harga Sharenao naik, jangan menyesal. Tenang saja. Kalau aku menyesal, namaku akan kutulis terbalik. Sudah. Deng Xian, Janggong Kira, membantu keluarga kami sedikit. Kami akan berterima kasih padamu. Ingat, jarak antara kamu dengan Qiu Meng masih jauh. Deng Xian. Kali ini benar-benar berkatmu. Halo. Xiaomeng, barusan grup Siang Mengabangi mau bentuk aliansi pengusaha Zonghai. Undang grup Kiao kami. Ikut Jamuan. Tak disangka Siang Dongking ini Begitu menawan. berani menyerang duluan. Kamu memang bukan dari Grup Siang. Tapi Deng Xian, dari grup Siang atau bukan, yang penting, dialah yang membantu kita. Besok ikut Qiu Meng, kejamuan bersama. Tak disangka Siang Dongking berani bersikap tegas, malah menyerang duluan. Benar-benar tidak tahu. Dari mana kepercayaan diri Siang Dongking? Mungkin dia cuma berpura-pura kuat. Orang awam pun tahu. Belakangan ini grup Siang, Debawa Tekenan kita, sudah kelelahan. Dana yang bisa kita gerakkan. Berapa? Ditambah dana dari Kilyargayu, total 80 miliar lebih. Dengan koneksi seadanya Siang Dongking, kami bisa menghancurkannya dengan mudah. Keluarga Kang ini tidak tahu mikir bagaimana. Buru-buru keluar dari Zonghai. Kue sebesar ini tidak dibagi-bagi. Menurutku, lebih baik biarkan grup Siang mundur setelah tahu kesulitannya. Soalnya dana sebanyak ini masuk ke pasar akan mempengaruhi banyak UKM. Kalau Siang Dongking tahu diri, Tidak akan membantu. aliansi pengusaha Zonghai
Di. Mau ngapain? Halo, Aku Kiao Kiumeng dari keluarga, dapat undangan dari grup Siang untuk menghadiri jamuan malam ini. Ada surat undangannya? Aku tidak punya, tapi manajer proyek grup Siang yang mengundang kami. Kami diundang khusus. Justru aku ini, manajer proyek grup Siang. Kok aku tidak tahu? Tapi benar, Groupe Xiang. yang mengundang kami. Tolong konfirmasi lagi. Yang hadir di jamuan ini, semua pengusaha ternama Zonghai. Keluarga kecil seperti kalian, sampai lihat pun tidak pantas. Tapi kenapa? Kalau mau nemenin aku semalam, aku bisa izinkan kalian masuk. Kau ini kurang perempuan ya, sampai gila-gilaan? Dasar wanita brengsek, berani-beraninya kau pukul aku. Satpam. Wang. Kenapa kau terburu nafsu? Dia kan manajer proyek. Groupe Xiang. Santai aja. Nanti kalau Chideng Xian datang, semua akan beres. Iya juga sih. Ada apa ini? Xiaoming dan Chideng Xian. Apa yang terjadi akhir-akhir ini sampai hubungannya jadi mesra? Dua cewek ini berani mukul aku. Bawa mereka ke kamarku. Siapa yang suruh? Tahan tamu penting. Groupe Xiang, Koya. Iya aku, mau apa? Statusmu sebagai manajer proyek ini, dari mana asalnya? Kau sendiri tidak tahu? Kau curi jasaku, baru bisa naik jabatan. Direktur Siang tertipu olehmu. Aku kasih kesempatan untuk minta maaf ke cewekku. Sok penting, mau aku minta maaf ke mereka? Kau jangan kira, sudah 7-8 tahun kerja dengan Direktur Siang, bakal kalah dengan orang baru sepertimu. Gak apa, aku sudah kasih kesempatan. Kau yang tidak bisa memanfaatkan. Bodoh amat, ku dengar baik-baik. Aku tidak hanya tidak akan minta maaf, tapi juga akan ambil dua cewek ini. Kalau kau masih mau cari makan, jangan terlalu sombong. Atuku akan silakan. Kau pikir kau ini sepupu Direktur Siang? Nanti kalau Direktur Siang datang, pasti kau dipecat. Direktur Siang. Direktur Siang. Kamu dipecat. Langsung ke keuangan ambil pesangon. Direktur Siang. Saya sudah bekerja keras, mengabdi bertahun-tahun, sekarang demi seorang pendatang baru. Kau tega memecat saya? Perlu saya ulangi? Pergi. Siap. Direktur Siang. Tiket pulang saya bisa diganti perusahaan? Pergi. Anda tunangan menteri, Nona Kiao Kiume. Sering dengar cerita tentang Anda. Selamat datang di pesta kak. Semoga Anda menikmati waktu yang menyenangkan. Terima kasih, Direktur Siang. Ternyata, donc Xiang tidak bohong. Silakan. Selamat datang para pengusaha yang hadir dalam acara Grup Xiangxi. Untuk memajukan pengusaha di Zonghai, kami Grup Xiangxi mengadakan pesta ini untuk membentuk aliansi pengusaha Zonghai. Direktur Siang, Su Aosue dari keluarga Su Kyoto datang tanpa undangan. Tak marah kan? Su Aosue dari keluarga Su. Dia wanita kuat di dunia bisnis. Tamu penting dari Kyoto. Masa saya marah? Justru sangat kusambut. Aliansi pengusaha Zonghai. Bagi Zonghai, ini kabar bagus. Tapi posisi ketua aliansi, Direktur Siang punya usul? Ada masukan. Direktur Wang. Tentu grup Human pantas. Grup Human di Zonghai termasuk yang terbesar. Selain kami, siapa lagi yang layak? Setuju semuanya? Setuju. Menurut saya, Grup Xiangxi tak punya kualifikasi jadi ketua aliansi. Grup Human-lah pemimpin sejati di Zonghai. Shua Oxu. Dukung terbuka Grup Human. Grup Xiangxi terancam. Dia tak bisa tentukan. Nazib Groupe Xiangxi. Kalau begitu, maksudmu, posisi ketua aliansi harus Grup Xiangxi. Posisi ketua aliansi untuk yang kompeten. Grup Xiangxi siap jadi pemimpin. Jika Direktur Siang ngotot jadi ketua, keluarga Su tak mau berebut. Keluarga Su Kyoto, Keluarga Yu, Grup Longmen bersama Grup Human. Himpun dana 80 miliar. Mulai hari ini, bentuk aliansi pengusaha, dukung bisnis di Zonghai. Saran saya untuk semua, sebaiknya segera tinggalkan tempat ini. Siapa yang gabung dengan aliansi Grup Xiangxi berarti terang-terangan melawan kami. Sebagai musuh. Dua pihak bakal bersaing ketat. Grup Xiangxi, kapitalisasi 10 miliar. Nona Su ini bisa menghancurkan dengan kekuatan finansial. Jika begini terus, Grup Xiangxi bisa jadi seperti Ikan Kesil Ditlan. Siapa yang makan siapa belum tentu. Direktur Siang, tiba-tiba saya ingat. Masih ada urusan perusahaan belum selesai. Saya pamit dulu. Direktur Siang, istri saya mau melahirkan. Saya harus segera ke rumah sakit.
Acara sepenting ini, mana mungkin tanpa Zhao Heilong? Atas nama Kamar Dagang Heilong, suntikan 10 miliar ke grup Siang. Zhao Heilong. Kau yakin? Berani melawan Jenderal Yu? Mana berani saya lawan Jenderal Yu? 10 miliar saya untuk menghormati Wakil Ketua. Wakil Ketua. Wakil Ketua bertemu Wakil Ketua. Zhao Heilong hormat pas d'accueil d'onction? Jangan-jangan dulu, karena dia juga. Keluarga Kyo dilepaskan? Ki Dengxian, ini kartu asmu? Memang kau punya kemampuan, tapi belum cukup untuk lawan saya. 10 miliar retse. Mau selamatkan grup Siang? Kamar Dagang Heilong. Mau mengintimidasi kami? Tidakkah kalian tahu? Di belakang grup Human, ada longmen berdiri. Xiang Dongking. Kalau tak punya kartu as lain, Ku habiskan kau. Ketua Zhao datang membantu. Benar-benar kejutan. Kartu as selama ini bukan orang lain, melainkan dia. Atas nama pribadi, suntikan 10 miliar dolar Amerika ke grup Siang. Dolar Amerika. Omong kosongnya menggemparkan. 10 miliar dolar Amerika? Saya juga bisa mengada-ada. Saya suntikan 100 triliun dolar Amerika ke grup Siang, boleh kan? Cek di internet saja. Benar ada yang menyuntikkan 10 miliar dolar Amerika ke grup Siang. Bahkan dengan ini, masih setara dengan kami saja. Kekuatan di belakang kami, bukan sekadar grup Siang bisa bandingkan. Hal menarik seperti itu, mana mungkin tanpa keluarga Yu. Ki Dengxian, kau bisa dapat 10 miliar dolar Amerika. Memang membuatku terkejut. Tapi hanya sampai situ. Pesan saya tetap, kau takkan pernah layak jadi suami Yu Xiaolong. Kau tetap tak tahu malu. Tenang, keluarga Yu takkan beri sepeserpun. Atas nama pribadi Yu Xiaolong, dukung grup Human. Dia adalah Bintang jenderal termuda Yu Xiaolong. Bahkan di dunia, punya posisi penting. Dia malah dukung grup Human. Dia adalah generasi baru yang sangat populer. Saya pada sini berani melawannya. Dangan Dongxian di sini. Kami tak mengkankala. Ki Dengxian, kamu lihat sendiri kan? Kamu takkan pernah pantas untuk... Meski bisa kumpulkan 10 miliar, tetap saja tak berguna. Aku tetap memandang rendahmu. Mau bandingkan latar belakangnya? Menurut perkiraanku, statusku sebagai wakil kepala penjara Youdu. Lumayan juga kan? Hormat untuk wakil kepala. Shensha mewakili organisasi Shensha. Memberi dana kepada grup Siang. Investasi 10 miliar dolar Amerika. Tanlang mewakili organisasi Tanlang. Investasi 10 miliar. Aku Algojo. Investasi pribadi 10 miliar dolar Amerika. Uang saya adalah uang wakil kepala penjara. Wakil kepala. Sebut saja jumlah yang kau mau. Ini Shensha Raja pembunuh dunia. Tanlang Raja, tentara bayaran dunia. Ditambah Algojo dan mantan, orang terkaya dunia Li Jinshan. Marie Perkenalkan Dirilaji. Namaseya Kui Dongxian. Wakil kepala penjara Youdu. Mereka adalah narapidana saya karena suasana hatiku baik. Kubiarkan Mereka Keluar Sebentar. Bagaimana, Tuan Yu? latar belakangku cukup baik? Cuma beberapa tahanan, tak kuhiraukan. Kau hanya penjaga penjara yang tak berguna. Kalau aku? Guru, hamba memberi salam. Terimalah sembah hamba. Bangunlah. Kau guru Chu Dao? Ini tidak mungkin. Ini mustahil. Aku tak percaya. Tidak, ini tidak mungkin. Aku tak percaya. Dengxian, kau luar biasa. Aku sangat mencintai.